Bab 2421, Raksasa yang tak terkalahkan. Nama, Battle Emperor Penulis, Aotian Wuhen. Plus mematikan mengatur ulang. Gelombang tanggal 29 September gelombang. Ribuan tahun membolak-balik para pahlawan kuno dan modern. Alam umur panjang adalah kematian tanpa pertempuran, tidak ada kematian, kehidupan abadi, tidak bertindak, atau mengejar kecerahan abadi saat itu, tetapi semua pahlawan memilih yang terakhir. Sensasi bertahan hidup, bukan kehidupan yang biasa-biasa saja. 10 hari pencerahan, dia pertama kali mempraktikkan teknik pertempuran pertama ke jalur kultivasi, dan sekarang dia telah menguasai masing-masing teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Sedikit menemukan sedikit memahami misteri. Semua misteri keterampilan bertarung semuanya menjadi satu. Itulah saat, panggilan, melihat melalui, Xiao Yu membuka matanya. Senyum tipis muncul di wajahnya. Sudah lebih dari 10 tahun sejak saya mendapatkan Fanghua instan, dan akhirnya saya mendapatkan realisasi paling sejati untuk menciptakan Fanghua instan saya. Jika Anda dapat menggunakan keberhasilan pedang tingkat lanjut untuk berubah menjadi keadaan Tuhan yang nyata, dan jika Fanghua dapat membunuh iblis dalam sekejap. Bahkan jika itu tidak berhasil, ada kemungkinan bahwa langit bumi pastilah batu suci itu. Dia mengeluarkan batu suci bumi. Hari ini adalah saatnya batu suci surgawi mulai beraksi. Xiao Yu tidak mengabaikan semua yang ada di luar. 3 jam kemudian, batu suci surgawi bumi akhirnya melepaskan vitalitas bumi super. Xiao Yu segera merangsang guntur dewa setengah dewa untuk bekerja dan bekerja sama dengan bumi yang marah dan vitalitas bumi di dantian. Kekuatan ilahinya juga beroperasi sepenuhnya. Setiap menit, kekuatan ilahinya meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. 3 jam kemudian, kekuatan jiwa putih murni Xiao Yu berlipat ganda. Jiwa masih putih murni. Setelah 7 jam, kekuatan ilahi berlipat ganda pada dasar yang ada. Jiwa masih putih. Ini menunjukkan seberapa besar kesenjangan antara raksasa jiwa putih murni dan raksasa yang tak terkalahkan. 10 jam kemudian, alam Xiao Yu tampaknya menerobos. Karena dia jelas merasa bahwa kecepatan kultivasinya telah meningkat lebih jauh, tetapi jiwanya masih putih. 20 jam kemudian, kekuatan Xiao Yu meningkat hampir 5 kali lipat. Pada saat ini, 3 warna lain secara bertahap muncul dalam jiwanya yang putih bersih. Hitam, ungu, dan emas secara bertahap muncul. Ini tidak memperlambat latihan Xiao Yu, tetapi mempercepatnya. Jiwa 4 warna sekarang ditakdirkan untuk Xiao Yu secara resmi menginjakkan kaki di alam raksasa yang tak terkalahkan, tetapi melihat bahwa ada celah 5 atau 6 kali antara jiwa putih bersih, saya tahu bahwa ada juga celah yang sangat menakjubkan pada raksasa yang tak terkalahkan, masih perlu berkultivasi dengan gila-gilaan. Waktu bagi batu suci bumi untuk ikut bermain hampir berakhir. Dunia manusia, berita kepergian Xiao Yu sudah lama tersebar. Kekuatan pihak-pihak yang hendak mundur dikepung oleh kekuatan kota suci di alam manusia. Di permukaan dunia manusia, roh-roh dari roh-roh yang dihormati, Ling Yuner, dan 2 generasi Kaisar Wu Zeng yang terkutuk memimpin puluhan ribu master untuk datang ke sini. Kemudian datanglah naga jahat Phoenix berwarna-warni, pupil merah, harimau giok, dan sejenisnya. Semua master raksasa yang tak terkalahkan telah menunjukkan tanda-tanda kehancuran di bawah pertempuran mereka. Dalam keseimbangan pertempuran, Zhou Zhen, Wang Lin, Luo Yalang, Tian Lin Dongyun, dan master lain yang berlatih di alam iblis neraka turun tangan untuk membuat keseimbangan terbalik. Namun, pertempuran ini berlangsung kurang dari 2 hari. Iblis mengeluarkan kartu terbesarnya, raksasa dengan jiwa putih bersih. Dia tiba-tiba menahan 3 kekuatan. Tempur terkuat Qin Yuyi, Liu Yanxi dan roh jahat, membuat pertempuran lagi. Dalam keseimbangan, saya bermain seperti ini selama lebih dari 10 hari. Laut dalam setidaknya merupakan wilayah di mana pohon psikis kuno benar-benar hancur. Meski begitu, pohon psikis kuno masih belum muncul. Pada hari ini, kedua belah pihak bertarung lagi. Kekuatan komando iblis besar Hezikun Hou Yuaning, kekuatan komando dan kekuatan reinkarnasi perintah Phoenix bersama-sama membentuk sebuah kamp. Roh jahat Phoenix berwarna-warni Liu Yanxi, Zhou Zhen, Wang Ling, Zun Xin dan kelompok-kelompok lain membentuk sebuah kamp. Hezikun, Hou Yuaning, apakah kalian masih ingin menyembunyikan kartu Hall? Jiu Kai Phoenix telah terbunuh. Suku Phoenix tidak dapat menunjukkan kartu Hall apapun. Jika kalian terus seperti ini,
begitu tuan dari stasiun keluarga Lei di alam dewa datang, kita hanya akan memiliki nasib seluruh pasukan. Minum, Hezikun tersenyum pahit, kami benar-benar tidak memiliki kartu Hall. Leluhur pohon itu tidak pernah menampakkan diri kepada kita sejak mereka kembali dan memberitahu kita bahwa mereka tidak pernah muncul. Benar-benar seperti itu, kata Sen-Sen. Apa gunanya berbohong padamu, kata Hezikun. Itu buruk, kata iblis dengan ekspresi muram. Belum lama ini, leluhur iblis mengirim berita bahwa dia berencana untuk bergabung untuk mengalahkan pertahanan keluarga Lei. Hasilnya, Kaisar Dewa Naga pulih sebanyak yang dia bisa untuk bersaing dengan leluhur iblis. Stasiun itu dilindungi, dan Kaisar Wu, dan Kaisar Panhuibirov, semuanya dapat turun dari alam dewa. Hezikun berkata, lalu apa yang harus dilakukan? Reinkarnasi Phoenix Sen berkata, apakah kamu tidak punya ide? Wajah iblis besar itu terekspos. Raksasa yang tak terkalahkan dapat lahir kapan saja karena hati kaisar dan tidak akan peduli dengan hal-hal lain sama sekali. Jadi kita hanya bisa lolos dan menyelamatkan diri sampai hati sang kaisar menjadi milik kita. Betul sekali, tapi yang pergi itu gampang, yang susah itu menyingkirkan buruannya. Jalan Phoenix Reinkarnasi, itu juga sederhana, wajah iblis itu gelap dan suram, aku ingin para raksasa meledakkan diri mereka sendiri. Mendesis, semua raksasa menarik napas, raksasa jiwa putih bersih itu meledakkan kekuatan itu cukup untuk menghancurkan laut dalam. Kau tahu bahwa laut dalam bisa disebut dunia, tetapi tidak dapat dibandingkan dengan dunia manusia, neraka, dan dunia neraka. Jika kau mengatakan bahwa 10% dari kekuatan itu dapat menghancurkan laut dalam maka dibutuhkan 5 hingga 10% dari kekuatan itu untuk menghancurkan 1 dari 3 alam. Iblis besar, tolong jelaskan sedikit lagi, kata Samsara Phoenix. Sangat sederhana bahwa meskipun dunia neraka telah dibombardir oleh 2 raksasa yang tak terkalahkan, leluhur iblis menyerahkan 2 mayat sehingga kekuatan peledakan diri raksasa yang tak terkalahkan itu hanya menghancurkan segalanya dalam jarak 5 juta mil dari tempat pembunuhan kuno dan alam iblis belum hancur secara mendasar, jadi kami menyiapkan teleporter mantra ruang angkasa yang besar terlebih dahulu. Kalian bisa mengikutiku ke alam iblis, tetapi untuk membingungkan mereka, kalian harus menyerahkan beberapa orang, kata Raja Iblis. Phoenix Reinkarnasi menanggapi lebih dulu, aku setuju untuk membiarkan orang kuat dekat kita menembak sesuai dengan metode pertempuran sebelumnya untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Hezikun dan Hou Yuaning mengibaskan otot-otot di wajah mereka. Itulah orang yang paling mereka percayai dan orang yang mereka cintai. Ini adalah satu-satunya cara untuk hidup, kata Raja Iblis dengan dingin. Hezikun dan Hou Yuaning saling memandang untuk waktu yang lama dan akhirnya mengangguk setuju. Iblis besar berkata, jadi kalian semua harus mengatur kekuatan kalian sendiri. Tidak butuh waktu lama untuk cara bertarung yang biasa dimulai. Tembakan pertama adalah kelahiran kembali iblis raksasa reinkarnasi Phoenix. Hezikun Hou Yuaning dan raksasa lainnya juga merupakan raksasa yang terbunuh di bawah kepemimpinan raksasa jiwa putih murni Kuilei. Saudari roh jahat Liu, kita harus membunuh boneka raksasa kali ini, kata Qin Yui. Tidak ada masalah kali ini. Lampu merah menyala di wajah roh jahat. Dia baru saja mendapatkan pohon Phoenix berwarna-warni yang diberikan kepadanya oleh pohon Phoenix. 3 wanita cantik yang tak tertandingi memimpin raksasa yang kuat untuk bergegas keluar. Melihat bahwa kedua belah pihak akan bertabrakan, iblis besar itu berteriak, mundur. Dalam sekejap, Raja Iblis Besar Hezikun, Hou Yuaning bereinkarnasi menjadi Phoenix dan beberapa raksasa yang mereka beritahu secara diam-diam. Tindakan mereka segera menarik perhatian Zhou Zhen, Wang Lin, dan Luoya. Tidak bagus, mereka pasti bersekongkol, hati-hati, Lin Loya baru saja mendengar tawa iblis itu. Tawa itu mengalahkan semua suara perkelahian. Pada saat ini, mantra ruang angkasa yang besar tiba-tiba muncul di kaki iblis dan yang lainnya. Kalian semua di kota suci, sambut kematian kalian. Begitu kata-katanya jatuh, napas raksasa itu tiba-tiba menjadi ganas. Tidak bagus, dia ingin meledak, kata Qin Yui dengan ngeri. Untuk pertama kalinya, roh jahat itu mengeluarkan api pohon Sicamore dan dengan kuat melambaikan 2 api suci ke pohon Sicamore yang dibentuk oleh Asteris. Drama api yang keluar semuanya padat dan dibombardir dengan padat di masa lalu. Penjaga iblis, meraung iblis. Aku melihat topeng energi hitam di depan jangkrik raksasa. Bang bang, bang bang bang.
Api menyerang langit dan bumi dan air ajaib yang dikendalikan oleh kedua wanita itu gagal menghancurkan penjaga iblis hari itu. Sebaliknya, para raksasa di dalam memiliki napas yang lebih ganas. Alasan mengapa mereka belum pergi adalah karena Raja Iblis dan yang lainnya belum berteleportasi menjauh dari mereka. Kekuatan penghancur diri yang tertinggal di sini juga dapat membunuh mereka. Mantra luar angkasa di kaki iblis sedang berjalan gila dan hampir selesai. Dia tertawa, jangan buang waktumu memikirkan penjaga iblis, tetapi kekuatan leluhur iblis dari raksasa tak terkalahkan yang telah memasukinya di dunia, kecuali kamu adalah para dewa dan surga dan air yang terinspirasi oleh raksasa tak terkalahkan, kekuatanmu tidak dapat dipatahkan. Tawanya yang keras disertai dengan kutukan kota suci dan kam mereka sendiri. Ratapan para pengabai itu tampak sangat keras, selamat tinggal. Dia melambaikan mantra ruang angkasanya untuk segera menyelesaikan formasi teleportasi. Jangkrik raksasa juga mencapai puncak, menunggu iblis besar itu pergi. Dia segera meledakkan dirinya sendiri menghadapi pohon psikis kuno. Jangan hapus pembaruan kota buku. Liu Yanxi, Qin Yuyi, dan 3 wanita roh jahat mundur dengan cepat. Mereka tidak dapat menghancurkan penjaga iblis. Jika mereka tidak berguna dalam waktu dekat, mereka dengan cepat mundur. Ketiga wanita itu memotivasi pada saat yang sama. Liu Yanxi dan Qin Yuyi memobilisasi langit dan bumi untuk menutupi sebagiannya. Roh-roh jahat menggunakan pohon indus api ilahi untuk bergabung dengan Phoenix berwarna-warni untuk mendesak kekuatan api, menjaga sebagian, dan melindungi kekuatan tertentu sebanyak mungkin. Tentu saja, sulit bagi mereka untuk menjamin bahwa mereka akan selamat. Kekuatan yang mereka miliki mengerikan, tetapi wilayahnya terlalu rendah untuk mengerahkan banyak kekuatan sama sekali. Iblis dan yang lainnya juga mulai berteleportasi. Boneka raksasa itu mulai meledak. Waktu tampaknya berhenti pada saat ini. Hidup dan mati dalam, sekejap, meledak. Iblis agung merasakan kekuatan transmisi menjerat tubuhnya, dan saat dia hendak pergi, dia bernyanyi dengan keras. Suaranya baru saja terdengar, dan pisau itu tiba-tiba mengerang. Sebuah sinar pisau membubung ke langit. Pedang Monfal, sudah maju. Seruan itu keluar dari mulut Zhou Zhenwang, Qin Yuyi dan yang lainnya. Saat cahaya pisau menembus langit, ledakan suara pun menyusul. Papap-papap, penjaga iblis raksasa dari para iblis itu hancur berkeping-keping. Sebuah palung darah muncul di tubuh boneka raksasa yang akan meledak, seolah-olah dengan isapan, kekuatan tubuh boneka raksasa itu melemah dengan cepat. Mantra teleportasi ruang angkasa di kaki iblis dan yang lainnya juga hancur berkeping-keping. Sebaliknya, itu adalah roh jahat. Pasukan penjaga Qin Yuyi dan yang lainnya sama sekali tidak terganggu. Di antara semua kengerian itu, satu muncul di udara. Dia secara alami adalah Xie Aoyu. Alam dewa sejati telah lahir, dan aku akan membawamu sebagai korban. Xie Aoyu berkata dengan ringan, dia meraih pisau di kehampaan, dan tidak menarik pisau keluar dari sarungnya. Dia turun langsung dari langit dan melangkah ke arah raksasa itu. Raungan, raksasa itu berteriak, di bawah perintah iblis, dengan marah menghancurkan, dan membanting tinju kanannya dengan keras ke kaki Xie Aoyu. Klik, dengan tinju kaki itu langsung hancur, dan seluruh lengan kanannya hancur. Kaki kanan Xie Aoyu menginjak dada paman raksasa itu. Boom, jiwa raksasa itu, putih bersih, hancur berkeping-keping. Hanya dengan satu tendangan, Anda dapat melenyapkannya. Tidak ada raksasa yang tak terkalahkan. Iblis itu ngeri. Bahkan jika raksasa jiwa putih murni di alam yang sama sangat berbeda, Xie Aoyu, yang tidak menggunakan meteor bulan, tidak dapat dengan mudah membunuh para raksasa. Satu-satunya penjelasan adalah raksasa yang tak terkalahkan. Xie Aoyu tersenyum acuh tak acuh, akulah raksasa yang tak terkalahkan. Setelah itu, dia meninju ke celah, mengisi dunia dengan satu pukulan. Boom, ruang dalam jarak 100.000 meter di depan runtuh, dan semua master berubah menjadi abu. Satu-satunya yang selamat adalah Raja Iblis, reinkarnasi Phoenix, dan bagaimana orang lain seperti Kun, Hou Yuaning, terbunuh pada akhirnya. Begitu Xie Aoyu meraih kekosongan, Raja Iblis dan Phoenix reinkarnasi pingsan dan melemparkannya ke roh jahat, Qin Yuyi, dan yang lainnya. Membaca ingatan, mengambil langit dan bumi, dan sisanya menyerang, menyapu laut dalam, semua musuh di alam neraka, dan alam para dewa, ingatlah untuk tidak masuk ke sekitar rumah Lei. Setelah berbicara, dia mengambil pisau ajaib,
melangkah keluar, dan menghilang ke hadapan semua orang. Raja Zhouzen, Qin Yuyi, Lin Loya dan yang lainnya masih linglung. Raksasa yang tak terkalahkan, inti dari wilayah pohon psikis kuno. Hutan kuno di sini sunyi, seolah-olah terisolasi dari dunia, dan beban kehidupan dapat menghidupkan kembali orang mati. Selama periode ini, ada sebuah istana besar yang dibangun dengan inti pohon dengan diameter sekitar 30 meter. Kamu datang. Sebuah suara yang dikenal datang dari istana. Mulut si Aoyu berkedut, kamu tampaknya telah menunggu kedatanganku. Berbicara, dia berjalan ke istana kayu. Melihat posisi tengah, duduk di lantai adalah pohon psikis kuno yang menangkap tubuh Li Qingdiao. Wajahnya sangat pucat dan pucat pasi. Masih ada napas kematian di tubuhnya. Jika bukan karena kamu, orang-orang lainnya ingin datang ke sini, hanya setelah hati Kaisar Suci berebut. Pohon psikis kuno berkata pelan. Memang benar bahwa raksasa yang tak terkalahkan, termasuk kamu, yang bersaing untuk mendapatkan hati Kaisar, adalah egois. Jika mereka berhasil, mereka dapat menyerahkan segalanya, bahkan jika itu milik mereka sendiri, kata si Aoyu. Pohon psikis kuno berkata, setelah alam abadi, itu sudah abadi, raksasa yang tak terkalahkan itu abadi, dan tidak takut mati. Yang disebut anak-anak tidak lagi peduli dengan orang-orang biasa. Si Aoyu menatapnya, mengalihkan topik pembicaraan, dan berkata, aku melihatmu, tampaknya itu belum pulih, dan kekuatan kematian di tubuhmu tampaknya menggerogoti jiwamu. Aku dan Wei Tiansu berada di alam yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa dia telah menemukan tubuh yang lebih kuat, dan aku bisa mengalahkannya dengan lebih baik, sayangnya. Keserakahan yang tidak mencukupi, gumam si Aoyu dingin. Jika bukan karena Dewa Guntur dalam dirimu, kau pasti sudah kuambil, dan aku tidak akan punya keraguan untuk mengambil hati Kaisar. Si Aoyu mencibir, kau benar-benar punya ide bagus. Tanpamu, Kaisar kuno tidak akan mati, dan tidak akan ada kemungkinan bagimu untuk bersaing memperebutkan hati Kaisar. Tatapan matanya menjadi tajam, jika itu kau, aku tidak akan menghadapi begitu banyak ketidaknyamanan, begitu banyak masalah, begitu banyak bahaya, tetapi juga kau, yang membuatku bangkit dengan cepat dan mencapai alam raksasa yang tak terkalahkan hanya dalam 10 tahun. Pohon, psikis kuno berkata, kau sombong. Ada beberapa, kata si Aoyu. Tetapi aku ingin memberitahumu bahwa kalian semua membuatkan pakaian untukku. Senyum aneh muncul di wajah pucat pohon psikis kuno. Begitu kata-katanya jatuh, dia melihat istana kayu besar itu tiba-tiba berguncang. Pada saat yang sama, mantra keras terdengar. Kekuatan pengekangan datang. Si Aoyu tampak sangat tenang. Sebelum aku datang, aku menduga bahwa kau akan tinggal di sini sepanjang waktu, tetapi mungkin karena kekuatan kematian belum disingkirkan, maka kau mungkin tidak akan pernah diangkat, dan kau mungkin tidak akan menyerah, jadi aku akan mencoba yang terbaik untuk mengambil tubuhku lagi, dan ancaman terbesarmu adalah takut pada Dewa Guntur dalam tubuhku, jadi kau akan menggunakan kekuatan penahan khusus untuk memenjarakan semua kekuatan dalam tubuhku. Dia berbicara dan tidak melakukan apapun. Bahkan jika kekuatan penahan menahannya, itu juga menahan pisau kriket bulan jatuh dari negara dewa sejati. Kau tahu, berani datang, tidak punya nyali, kau bahkan tidak melawan, tampaknya kau punya cara lain loh. Pohon psikis kuno mencibir. Ya, kata si Aoyu. Pohon psikis kuno bersenandung, aku tidak bisa memikirkan cara apapun yang bisa kau ambil. Si Aoyu berkata dengan lemah, kau bisa mencoba untuk mengambil dagingku, cobalah sendiri. Ketenangan dan kealamiannya membuat pohon psikis kuno terasa sedikit tidak terduga dan dalam. Setelah memikirkannya, pohon psikis kuno sekali lagi menunjukkan warna jangkrik. Jika Anda tidak mengambil rumah itu, kekuatan kematian ditakdirkan untuk membiarkannya mati. Jika Anda mengambil rumah itu, ada vitalitas, terutama pengaturan yang disengaja, dia tidak saya pikir tidak ada peluang. Jadi dia menembak. Jiwa itu melepaskan diri dari tubuh Li Qingdiao dan menembak si Aoyu. 3 raksasa tak terkalahkan dalam lingkaran hidup dan mati, namun meninggal yang terburuk, dan digunakan oleh iblis untuk mencapai legenda yang luar biasa, pohon psikis kuno Anda akan mati yang terburuk. Si Aoyu berkata dengan tenang. Saya tidak percaya Anda benar-benar punya cara. Roh psikis kuno itu berteriak, dan bergegas ke alis si Aoyu sekaligus. Dentang, jiwanya baru saja tiba, dan erangan keluar darinya. Pedang meteor bulan bergetar sedikit,
dan kekuatan penahan yang mengikatnya hancur seketika. Pedang itu otomatis terlepas dari sarungnya, dan tidak pernah menebas pohon psikis kuno itu. Pedang itu hanya menyebarkan bilah cahaya. Kuas gelombang-gelombang. Bilah cahaya itu bersilangan, dan jiwa pohon psikis kuno itu terpotong dalam satu gerakan. Kekuatan jiwa yang agung itu ditinggalkan dengan penampilan yang sangat redup dan redup dalam sekejap, seolah-olah embusan angin bertiup, dan itu bisa menghilang. Diikuti oleh kekuatan Dewa Xiaoyu yang dipenjara juga runtuh. Pedang itu kembali. Xiaoyu menatap jiwa yang tersisa dari pohon psikis kuno abu-abu yang mati. Kamu tidak meremehkanku, tetapi kamu benar-benar meremehkan kekuatan pedang itu. Kamu harus ingat bahwa itu adalah senjata dewa sejati pertama yang pernah ada. Itu juga akan menjadi satu-satunya. Seberapa kuatnya, itu bukan sesuatu yang bisa kamu tebak sama sekali. Melihat pedang dewa asli, pohon psikis kuno itu tersenyum pahit. Aku tidak salah. Kau memang mati tidak adil. Xiaoyu berdiri, sedikit hampa. Takut, jiwa sisa pohon psikis kuno mati, dan bahkan tubuh dengan Li Qingbiao hancur. Xiaoyu melangkah keluar dari istana, dan meletakkan istana kayu besar ini ke dalam cincin angkasa. Dia kemudian melangkah keluar, muncul ke permukaan dunia manusia, dan kemudian mengambil langkah maju untuk kembali ke dunia dewa. Stasiun asal Lei. Ketika Xiaoyu kembali, kekuatan pertahanan luar stasiun tempat tinggal Lei telah menghilang. Itu tidak rusak, tetapi secara otomatis terangkat. Di atas tempat tinggal Lei melingkari Super Shenlong besar dengan panjang lebih dari 10.000 meter. Itu adalah Kaisar Dewa Naga. Ambil kembali semua kekuatan jiwa dan dapatkan semua kenangan. Kekuatan Kaisar Dewa Naga tidak lebih lemah dari kekuatan iblis. Sebelum hati Kaisar lahir, siapa yang berani saling berhadapan, maka Mei memberi orang lain kesempatan, jadi rumah Lei aman dan sehat, dan belum diserang sama sekali. Sihir langit juga tergantung di udara. Napasnya relatif lemah, tidak sombong seperti sebelumnya, dan tampaknya kedua raksasa yang tak terkalahkan itu meledakkan diri mereka sendiri. Meskipun mereka belum membunuhnya, mereka juga telah menyebabkannya cedera serius. Raksasa yang tak terkalahkan. Bagus. Melihat kembalinya Xiaoyu, Tianmo hanya mengucapkan sepatah kata, dan kemudian kembali tenang. Jubah itu membungkus segalanya tentangnya, membuatnya sulit untuk melihat warna aslinya. Kaisar Dewa Naga mengangguk sedikit kepada Xiaoyu. Xiaoyu juga memberi hormat kepada Kaisar Dewa Naga. Tubuh Kaisar Dewa Naga bergerak sedikit, membuat suara gemuruh, langit dan awan bergolak, dan dalam jarak 1000 mil dari sekitarnya, ruang berfluktuasi dan napas dihembuskan. Kalian minggirlah, kata Kaisar Dewa Naga. Xiaoyu melayang di depan kediaman Lei, di sana ia bertemu dengan Pan Hui, Yun Mengyao, Kaisar Hutian Zhao Tianlong, Kaisar Perang Zhao Haiqing, Hutian Qiu, dan lain-lain. Semuanya baik-baik saja bagi mereka. Dengan cara yang sama, Xiaoyu juga melihat Shao Jie, serta God Hiklis yang menggunakan Dewa Api Penyucian untuk menyerang setan langit, dan menggunakan matriks teleportasi mantra ruang angkasa untuk melarikan diri dari setan langit, dan ayahnya Xie Gan dan ibunya. Yu Xin, T-Rex yang maju ke negara raksasa, dan tarian es yang kembali, tarian Yanling, dan lain-lain. Shao Jie. Xiaoyu berjalan menuju Shao Jie. Shao Jie belum berbicara, Kaisar Dewa Naga di atas langit telah mengguncang kekuatan yang luar biasa. Ada kedamaian antara surga dan bumi. Kaisar Dewa Naga berkata, kami Tiansu, Fang Junyu, aku tahu kalian semua ada di dekat sini, sekarang aku bertanya padamu, apakah akan merebut hati Kaisar dan mencapai satu-satunya negara dewa sejati? Atau mati dengan hati Kaisar Wuhen juga menemukan bahwa salah satu masalah dalam penulisan bukunya adalah banyak hal ditulis dalam satu lintasan, yang membuat pembaca yang suka membaca sekilas rentan melakukan kesalahan. Memang benar ada 39 senjata desain karakter foreshadowing yang dicantumkan secara terpisah. Konten lebih dari 100.000 kata dicantumkan secara terpisah karena takut akan masalah. Misalnya, setelan Laosie ditulis sejak lama, tetapi disebutkan bahwa itu hancur dalam pertempuran. Itu adalah kontradiksi. Ini adalah masalah yang sempurna. Buku berikutnya berusaha untuk memperbesarnya. Tentu saja, tidak ada jejak. Beberapa tempat tidak dapat Anda urus. Dengan pengalaman ini, buku baru tidak akan menjadi burung. Suara Dewa Naga jatuh ke puncak 9 hari, 2 suara datang. Saya sudah tahu bahwa Wei Tiansu berencana untuk mematuhi perintah para pendahulunya.
Fang Junyu juga tahu rencana pendahulunya, meskipun dia sudah memberi perintah. Suara kedua raksasa tak terkalahkan yang berbicara itu berasal dari Skyrim, tetapi semua orang tahu bahwa mereka tidak akan berada di ketinggian itu lagi. Mereka harus disembunyikan di suatu tempat dan ditransmisikan ke ketinggian itu melalui metode rahasia khusus lalu dilepaskan. Kaisar Dewa Naga mengangguk, itu yang terbaik. Dia melihat sekeliling perlahan dan berkata, rencana kiamat membalas dendam pada umat manusia dan Warcraft dan Nagaku. Rencana yang ditetapkan oleh klan naga ini telah dibentuk sejak zaman alam, tetapi ada sejumlah besar kutukan langit garis keturunan Ada dan kebangkitan klan surgawi diperkirakan belum diluncurkan. Setelah kekuatan klan surgawi turun tajam sampai batas tertentu, rencana kiamat akan secara otomatis meluncurkan efek tulang petir Phoenix yang diperoleh dari transaksi antara raksasa tak terkalahkan Feng Jia dan Jiu Kai Phoenix. Implementasi bukanlah kunci untuk meluncurkan rencana kiamat. Itu juga karena rencananya untuk kiamat dilakukan 1 tahun sebelumnya, yaitu 5 bulan kemudian, dan bahkan jika Anda memiliki hati kaisar, jika Anda ingin masuk ke dunia nyata, Imho, kita semua mengerti bahwa setidaknya ada 5 tahun. 100 tahun dapat diharapkan untuk mencapai alam dewa yang sebenarnya, jadi jika Anda tidak dapat membatalkan rencana kiamat, semua dunia yang hidup, neraka, dewa, dan semua alam di alam semesta akan punah sepenuhnya. Petik 2. Setan itu tiba-tiba berkata, apa rencana para tetua? Setiap 2 hingga 3 juta tahun, akan ada pembentukan tambang dewa langit dan bumi, kata Kaisar Dewa Naga. Ini juga merupakan hal yang tidak ku mengerti. Aku telah menelitinya tetapi belum menemukan misterinya. Sejak era alam, telah ada tambang langit dan bumi, yang terus-menerus membentuk beberapa dunia yang jauh dari dunia manusia tanpa langit dan bumi. Pembentukan para dewa, bumi, langit dan bumi, kata iblis itu. Kaisar Dewa Naga berkata, itu karena pembentukan dewa langit dan bumi adalah langkah pertama di awal rencana kiamat. Rencana kiamat, langit dan bumi guntur. 6 kata muncul dalam pikiran Xiaoyu, kekuatan dewa guntur. Untuk menjadi yang paling mengerikan dari tambang langit dan bumi gunturnya, dia perlu menilai kekuatan dewa guntur untuk menghancurkan kekuatan dewa guntur dan kekuatan guntur kiamat. Sekarang dia memiliki 2 jenis kekuatan pertama dari terakhir kali. Tidak pernah muncul, terus-menerus membentuk dewa guntur langit dan bumi dan kemudian melepaskannya, tetapi setiap pembentukan dewa guntur langit dan bumi akan memiliki kekuatan dewa petir kiamat, tetapi pernahkah kau melihat kekuatan dewa petir kiamat? Raja Naga bertanya, suara Fang Junyu terdengar lagi. Aku lahir di masa-masa awal alam dunia. Tidak pernah ada kekuatan dewa petir terakhir. Ada beberapa kekuatan untuk menghancurkan petir dan menghakimi petir. Kenapa tidak? Karena rencana kiamat adalah kekuatan petir kiamat, mantra kiamat yang paling mengerikan dari klan surgawi ditambah nyawa dan darah raksasa mereka yang tak terkalahkan digabungkan dengan 109 jenis atribut harta karun rahasia. Rencana kiamat yang terbentuk akan melucuti semua kekuatan petir kiamat dari langit dan bumi dan mulai mengandung dan akhirnya membentuk petir kiamat. Begitu petir meletus, harus dikatakan bahwa itu hanya 3 alam, bahkan periode terkuat dari era kerajaan petir dapat menghancurkan seluruh dunia, tidak ada kekuatan yang dapat menandinginya, kata Kaisar Dewa Naga. Jika kelima kekuatan petir kiamat dan cahaya digabungkan, akan mudah untuk menghancurkan 3 alam tanpa bercampur dengan apapun, dan kita tidak akan dapat melawan bahkan jika kita bergabung, kata Tianmo. Jadi kita harus memecahkannya terlebih dahulu. Jalan sihir surga, bagaimana cara memecahkannya? Kaisar Dewa Naga perlahan berkata, kehidupan 6 juta kaisar perang dapat dipecahkan. 6 juta kaisar perang. Semua orang tercengang. Memang benar bahwa ada populasi lebih dari 30 miliar di 3 alam. Harus jelas bahwa di antara lebih dari 30 miliar orang ini, mungkin hanya beberapa juta. Di antara mereka, saya masih tidak tahu berapa banyak yang telah rusak dalam beberapa pertempuran. Lagi pula, kaisar di depan antarmuka Master Chang Shenjing tingkat Tongtian semi raksasa-raksasa, mengapa tidak ada kekuatan tempur sama sekali? Kaisar Dewa Naga tidak menjawab pertanyaan, mengapa jiwa dilarang hanya untuk pergi ke ranah alam Xuanzun. Apa yang dibutuhkan untuk keberhasilan rencana Istana Iblis? Kemauan berjuang dan semangat berjuang. Tepat sekali, kata Kaisar Dewa Naga. Hanya kaisar perang yang baru saja mengembun menjadi kehendak pertempuran abadi. Oleh karena itu, perang mereka akan menjadi yang terkuat.
Keadaan mistisisme adalah satu langkah lagi dari keabadian. Banyak orang akan menghancurkan kehendak itu. Orang dengan kehendak ditambah potensi yang cukup untuk mencapai status raksasa, mengatakan bahwa dia berhenti dan terus berkata, ada fitur lain dari Kaisar Perang. Suara Fang Junyu terdengar, roh perang. Kaisar Dewa Naga mengangguk, ini adalah jiwa yang paling kritis. Warna Kaisar Perang tingkat ke-10 mulai berubah, jadi 6 juta Kaisar Perang tidak boleh memiliki Kaisar Perang tingkat ke-10. Itu yang lemah yang bisa melahirkan. Roh perang adalah keadaan sebelum transformasi jiwa, dan kehidupan 6 juta Kaisar Pertempuran sudah cukup untuk membangkitkan bagian paling kritis dari harta kiamat dalam rencana kiamat. Apakah pendahulu mengatakan bahwa itu adalah giok roh surga yang bertarung? Fang Junyu berkata, memang benar bahwa giok roh surgawi adalah harta karun dewa yang terbentuk secara alami oleh langit dan bumi. Itu juga satu-satunya harta karun dewa langit dan bumi. Itu adalah bagian terpenting dari rencana kiamat. Roh perang Tianlu yang lahir didasarkan pada roh perang Tianlu, yang unik bagi Kaisar Perang. Kaisar Dewa Naga berkata, sekarang aku butuh 6 juta. Kota suci Kaisar Perang hanya dapat menyumbang 200.000 orang. Semua Kaisar Perang berada di perairan dalam. Fang Junyu, kamu dapat menahan mereka di Tenggara. Petik 2, serahkan saja padaku, kata Fang Junyu, napasnya sudah habis. Iblis berkata samar-samar, aku akan pergi ke alam iblis neraka. Suara raksasa ke-6 para dewa Wei Tiansu datang dari Skyrim, aku telah mengumpulkan para Kaisar Perang para dewa bersama-sama hingga total 2,6 juta dan ditahan di barat laut. Kaisar Dewa Naga tidak dapat memastikan apakah raksasa ke-6 para dewa Wei Tiansu bersembunyi di sana atau mendengus dingin, kau selalu bersembunyi di kediaman Lei. Haha menyaksikan para senior menangis untuk rencana kiamat benar-benar membuatku khawatir. Untungnya, para senior akhirnya menemukan solusi untuk pemulihan ingatan mereka. Wei Tiansu, raksasa ke-6 dunia dewa, tertawa. Dalam percakapan mereka, mata Xiao Yu terbuka sepenuhnya, dan dia ingin mencari tahu Wei Tiansu, raksasa ke-6 di dunia dewa. Yang bersembunyi di dekatnya, sayangnya tidak ada keuntungan, tidak butuh waktu lama bagi suara Fang Junyu untuk terdengar lagi. Kaisar menahan 1,06 juta di laut dalam. Setan langit juga kembali dengan cepat. Kaisar Dewa Naga jalan, jadi hanya ada 5,6 juta Kaisar Perang. Itu 400.000. Semua orang berharap untuk melihat Kaisar Dewa Naga dan dia dapat menemukan solusi. Kaisar Dewa Naga mengerang, 5,6 juta orang yang benar-benar bersedia menyelamatkan 3 alam tidak akan mempersembahkan lebih dari 300.000. Dia melihat ke iblis itu. Rencana istana iblismu telah mengilhami keinginan orang lain untuk bertarung. Jika kau dapat mengilhami para pejuang perang dari jutaan Kaisar Perang untuk membuat mereka tetap gila, itu masih layak. Sederhana ini, Tian Mo berkata dengan bangga, aku dapat mengintensifkan semua 5,6 juta Kaisar Perang untuk membuat mereka tetap gila. Mata Kaisar Dewa Naga berbinar, jadi yang terbaik. Iblis itu mulai mengejar aliran udara hitam dari tubuhnya. Setelah beberapa saat, aku melihat iblis itu mengguncang puluhan aliran udara hitam dan terbang ke arah para Kaisar itu. Tidak butuh waktu lama bagi daerah tempat Kaisar Perang berada ratusan ribu meter jauhnya. Tiba-tiba ada kebangkitan roh tangisan perang yang mengerikan dari para hantu dan dewa. Peperangan yang bergejolak berkumpul bersama, bahkan Xiao Yu yang kuat, iblis dan yang lainnya semua merasakan darah mendidih tak terkendali dan melepaskan peperangan yang mengerikan. Yang lain secara alami tidak terkecuali. Bahkan yang lebih lemah tidak tahan dengan dampak ledakan darah di tempat itu. Shao Jie, Jalan Raja Naga. Shao Jie sedikit mengangguk dan melesat tinggi ke udara. Dia dan baju aneh yang berdiri di ketinggian 10.000 meter itu melayang ke atas. Puncaknya dihiasi dengan bintang-bintang, matahari, bulan, naga, dan kaisar, dan naga itu berteriak. Dia membungkus Shao Jie dengan tubuh yang besar dan membungkusnya. Melihat pemandangan ini, hati Xiao Yu tenggelam. Lao Xie, kita akan menjadi saudara di kehidupan selanjutnya. Shao Jie tertawa. Kamu, Xiao Yu berkata. Shao Jie berkata, karena aku ingin menemukan sisik naga dan kekuatan guntur dewa yang kamu butuhkan, aku tidak pernah bisa mengolah alam raksasa dampak. Jadi setelah aku memasuki Kaisar Pertempuran tingkat ke-10, roh perangku tidak berubah menjadi jiwamu. Sebaliknya, aku mempertahankan keadaan roh perang, jadi aku adalah bagian paling penting dari pencegahan rencana kiamat. Apa yang terjadi? Wajah Xiao Yu berubah drastis.
Dia sebelumnya curiga bahwa Shao Jie tidak menyangka bahwa Shao Jie adalah. Shao Jie tersenyum tipis sebelum dia ingin turun. Keluarga Shaoku kurus dan tidak ada orang yang berpotensi. Jika aku pergi, mereka mungkin akan sibuk selamanya. Aku tidak ingin mereka menjadi tinggi, tetapi jika kota suci itu ada, kamu dapat mengurus mereka. Hidup sudah cukup. Xiao Yu ingin mengatakan sesuatu tetapi mendapati dirinya terdiam. Shao Jie tertawa, aku melihatmu ketika kamu berencana untuk bertemu denganmu dan membicarakannya di neraka iblis dan kota pemurnian iblis. Aku kembali ketika aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu. Aku merindukanmu dan aku bertemu di Tisancheng menjadi sahabat terbaik untuk bertemu denganmu adalah kehormatan hidupku. Dia menoleh untuk melihat Kaisar Dewa Naga. Mari kita mulai. Kaisar Dewa Naga yang Changqiao. Sejuta tahun yang lalu, aku telah kehilangan nyawaku. Kaisar kuno memaksaku untuk mendapatkan kembali jiwaku dan membantu semua jiwa untuk lolos dari bahaya rencana kiamat. Setelah berbicara, tubuh jiwa Kaisar Dewa Naga yang besar tiba-tiba berlipat ganda. Kekuatan jiwa yang kuat terkonsolidasi. Shao Jie duduk dalam posisi ketinggian dan berbicara dengan mantra di mulutnya. Napas semua orang telah berhenti. Rencana kiamat tidak pernah terasa, tetapi mereka semua tahu bahwa begitu rencana kiamat datang, nasib semua kematian sekarang ada pada mereka. Tubuh jiwa Kaisar Dewa Naga secara bertahap berubah menjadi simbol mantra yang tak terhitung jumlahnya yang melekat di sekitar tubuh Shao Jie, berdetak terus-menerus seolah-olah ada kehidupan. Mantra Shao Jie berlangsung selama 2 jam untuk diselesaikan, dan kemeja aneh di tubuhnya diam-diam hancur menjadi simbol mantra yang tak terhitung jumlahnya, satu demi satu, menyatu dengan simbol mantra yang diubah oleh jiwa Kaisar Dewa Naga. Setelah Shao Jie menyelesaikan mantranya, kekuatannya juga teraduk, seolah-olah tiba-tiba melangkah ke alam yang tak terkalahkan. Raksasa, roh perang dengarkan perintahku, teriak Shao Jie. Dalam sekejap, tubuh 5,6 juta kaisar perang mengguncang jiwa mereka, yaitu, roh perang khusus diaduk dan berubah menjadi cahaya dan bayangan yang ganas dan tidak teratur berkumpul di langit. Dengan integrasi kekuatan roh perang, simbol mantra itu juga menjadi marah. Ketika mantra itu dilambangkan sebagai hitam, ungu, emas, dan putih, kekuatan roh perang berhenti tersampaikan, dan kaisar perang itu pingsan ke tanah. Jiwa mereka dikonsumsi tetapi tidak sepenuhnya hilang, yang berarti bahwa kaisar perang tidak mati. Alasan mengapa itu begitu alami adalah bahwa cara berperang iblis memainkan peran penting. Shao Jie mengubah jejak tangannya dengan tangannya dan akhirnya meledak hanya dengan satu jiwa. Jiwa itu adalah roh perang dan satu-satunya roh perang di dunia setelah melampaui ranah kaisar perang jiwa. Shao Jie menunjukkan senyuman kepada Xiao Yu dan yang lainnya di kota suci. Aku pergi. Kemudian dia membawa jiwa 4 warna itu ke langit, dan kemuliaan puncak 9 hari berubah menjadi langit. Gemuruh. Kemana kecemerlangan 4 warna itu pergi? Air laut di area laut dengan cepat menyebar ke area sekitarnya, dan ruang yang sangat besar langsung mengalir ke dasar area laut tengah dengan kedalaman jutaan meter. Ada kota bawah laut yang sangat besar di sana. Heaven Clan Base Camp, itulah puluhan juta tahun benteng suku Tiancur di alam manusia. Tianmo Sencheng, semua orang melihat semuanya melalui tirai cahaya besar yang muncul di atas rumah Lei. Xiao Yu bertanya sebelum mengetahui bahwa tirai cahaya ini dibuat oleh Kaisar Dewa Naga untuk melihat keberhasilan. Jika gagal, tentu saja Anda harus memilih untuk meninggalkan 3 alam sejauh mungkin untuk mencapai tempat terjauh sebelum rencana kiamat diluncurkan. Itu tergantung pada keberuntungan Anda. Ketika kecemerlangan 4 warna belum mencapai langit laut, kota mantra melihat hari mantra bergetar hebat dan dengan cepat runtuh, dan bola cahaya besar muncul dari tanah di tengah. 18 lampu listrik mengalir di bola cahaya. Kekuatan guntur kiamat. Itu adalah kekuatan 18 guntur kiamat. Semua orang terkejut. Kekuatan 5 guntur dan kilat kiamat dapat dengan mudah membunuh raksasa yang tak terkalahkan seperti Fang Junyu dan kekuatan 18 guntur dan kilat kiamat. Saya khawatir itu akan memberi siapapun waktu untuk melarikan diri, dan Anda tidak akan dapat bertahan hidup selama beberapa tahun. Yah, Tiangu terdengar keras. Semangat perang Shao Jie dalam warna dan kemuliaan tiba-tiba menyerap semua rangsangan semangat perang yang mulia dan mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sesuai dengan itu, sebuah kartu giok kuno muncul menjulang di bola cahaya. Munculnya telepati roh perang segera menyebabkan bola cahaya besar itu mulai berfluktuasi.
Kekuatan 18 guntur kiamat di dalamnya berfluktuasi dengan hebat. Lihatlah kekuatan guntur kiamat mulai melemah. Zantian Lingyu akan keluar. Semua orang berharap bahwa pertempuran giok roh surgawi akan terbang dari bola cahaya dan langsung menyatu dengan roh perang Shao Jie. Kekuatan roh perang Shao Jie bersinar terang dan bersinar cemerlang. Orang-orang melihat Shao Jie berbalik ke arah mereka pada saat mereka mengenai bola cahaya. Kekuatan apokaliptik ke-18 Dewa Guntur juga dengan cepat mencelupkan ke dalam bola cahaya. Bola cahaya dengan cepat melemah dan menyusut tajam. Gemuruh. Air laut yang bergemuruh perlahan berkumpul di tengah dan menutupi lagi. Air laut tengah kembali tenang. Langit dan bumi sunyi. Semua orang menahan napas dan menatap ke arah wilayah laut tengah. Dalam waktu singkat, wilayah laut tiba-tiba tenggelam lebih dari 1000 meter, dan kemudian air dari laut timur, barat, utara, dan selatan mengalir masuk dan mengapung lagi. Semuanya tenang. Kekuatan 13 Dewa Kiamat menghilang, ada jejak kegembiraan dalam suara iblis. Tidak ada yang meragukan kata-katanya. Bantuan krisis. Tidak ada lagi rasa takut terhadap kediaman Lei. Momentum iblis tiba-tiba dilepaskan paksaan. Kekerasan. Pada saat yang sama, 10 cahaya ajaib muncul di belakang iblis itu, dan tubuhnya dikelilingi oleh cahaya imajiner. Di kakinya, ada cahaya matahari. Kartu sebelumnya untuk memperebutkan hati kaisar, yaitu inkarnasi dari dua raksasa yang tak terkalahkan, telah hancur total karena ledakan diri dari dua raksasa yang tak terkalahkan itu. Dia tidak lagi memiliki kepastian untuk menang, jadi dia tidak lagi menunggu tetapi mengambil inisiatif strategi serangan. Xiao Yu, Wei Tiansu, Fang Junyu keluar untuk bertarung, suara Tian Molang. Hanya ada 4 dari mereka di dunia. Hati kaisar ditakdirkan untuk diperoleh oleh salah satu dari 4 raksasa tak terkalahkan mereka. Xiao Yu melangkah keluar, Yun Mengyao, Pan Hui, dan yang lainnya membuka mulut mereka dan akhirnya menutup mulut mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa tentang raksasa tak terkalahkan yang sebenarnya. Mereka sudah tahu bahwa raksasa yang hampir tak terkalahkan itu memiliki jiwa putih murni yang lebih sulit di atasnya. Berbagai desain sebelum alam raksasa paling-paling dapat mengancam para raksasa dengan jiwa putih murni. Raksasa yang tak terkalahkan itu benar-benar mustahil menghadapi kemampuan Gothic Riece dari Master sebelumnya untuk melukai iblis. Saat Xiao Yu bergerak maju, suasana tiba-tiba menjadi tegang. Banyak ahli kembali ke rumah Lei. Kaisar sekali lagi meluncurkan kekuatan pertahanan yang dapat bertahan setidaknya dalam jangka waktu tertentu. Semua orang mengambil tindakan, namun, sungguh mengejutkan bahwa baik Fang Junyu maupun Wei Tiansu, raksasa ke-6 di alam dewa, tidak pernah muncul. Apakah kalian berdua masih ingin aku menendang kalian keluar? Tianmo Lengheng, tidak ada yang menjawab dengan tenang. Setan itu mendengus, metode rahasia apa yang tampaknya digunakan untuk menganiaya orang. Yaitu, pada saat ini, langit yang cerah tiba-tiba bersinar dengan cahaya terang, ribuan awan, bunga, dan nyanyian damai. Teratai emas, naga, dan teratai emas jatuh dan terbang keluar dari teratai emas dan teratai emas. Teratai emas itu terus berdetak. Sebuah penglihatan langit dan bumi meliputi area seluas 10.000 meter ini. Tempat ini tampaknya tidak berhubungan dengan dunia luar. Sebuah kata muncul di benak hampir semua orang. Jantung kaisar lahir. Begitu ide ini terlintas, itu tidak bisa lagi dihapus. Ding dong, suara musim semi berdenting menandakan kegembiraan gugup, kegilaan, kegembiraan, dan segala macam emosi semua orang. Sebuah lingkaran cahaya kecil tiba-tiba melintas di arah tenggara sekitar 5 km jauhnya dari rumah Lei. Itu adalah kristal segitiga yang tampaknya membungkus segala sesuatu di dunia. Hati kaisar, hampir semua orang berseru. Jantung kaisar suci lahir hanya beberapa kilometer jauhnya dari Xiao Yu, dan Tianmo berjarak lebih dari 2000 meter. Raksasa ke-6 para dewa, Wei Tiansu dan Fang Junyu, tidak pernah muncul di dekat tempat ini. Jarak alaminya lebih jauh. Jantung kaisar lahir setelah penghancuran rencana kiamat, yang tidak terduga bagi semua orang. Kesempatan, Xiao Yu segera mendesak Tian Ren Yuyu, untuk mencapai batas untuk merebut jantung kaisar. Retak, dengungan dingin dari perawakannya baru saja datang. Segera setelah itu, Xiao Yu merasakan sakit yang tiba-tiba di jantungnya. Benih kutukan jantung penghisap darah yang tersembunyi di bawah jantung tiba-tiba meledak dan keluar. Rasa sakit yang hebat menyebabkan Xiao Yu pingsan. Itu kamu.
Xiaoyu tidak percaya melihat Tianmo. Dia tidak dapat mengetahui bahwa dia telah berhadapan dengan Tianmo, meskipun dia telah berhadapan dengannya, tetapi dia tidak pernah berada dalam jarak 10 meter. Bagaimana mungkin Tianmo dapat memasang kutukan darah di hatinya tanpa mengetahuinya? Bagaimana mungkin Xiaoyu dapat diangkat, tetapi butuh waktu dan dia mampu mengangkat kutukan terhadap keturunan darah, karena pohon psikis kuno tidak mendesaknya, dan tidak ada konfrontasi untuk mengangkatnya. Itu didorong oleh iblis bahwa jantung Xiaoyu berhenti berdetak dalam sekejap mata. Dia akan mati lemas. Artinya, dia memiliki roh kudus untuk digantikan oleh orang lain, bahkan jika itu adalah raksasa yang tak terkalahkan. Game pertama Xiaoyu tersingkir dari pertempuran untuk jantung kaisar. Iblis itu meledak dengan cepat. Pada saat yang sama, Fang Junyu juga turun dari langit dan membawa kecepatan ke batas dan menerkam jantung kaisar. Dua raksasa tak terkalahkan teratas bergegas dengan kecepatan penuh. Hanya raksasa keenam para dewa, Wei Tiansu, telah menghilang sejauh seolah-olah menghilang secara misterius. Melihat dua raksasa tak terkalahkan itu memperpendek jarak dari jantung kaisar tanpa batas. Tepat ketika mereka berjarak sekitar 20 atau 30 meter, sebuah suara dingin terdengar bahwa raksasa keenam dunia, Wei Tiansu, muncul dari kediaman keluarga Lei di bawah bungkusan jubah. Dia sedikit terpisah. Kalian berdua tidak memiliki kesempatan. Saat suara itu jatuh, iblis yang berlari cepat dan Fang Junyu secara bersamaan berteriak kesakitan. Iblis itu mencengkeram dadanya dan mundur hampir 10.000 meter. Fang Junyu berlari keluar dengan tangan di atas kepalanya. Raksasa keenam ilahi Wei Tiansu melangkah keluar untuk mencapai jantung Kaisar Suci dan mengulurkan tangan dan memegangnya di tangannya. Kamu dan larangan yang ditetapkan di lembah tuan-tuan berkomplot melawanku, Fang Junyu meraung. Kata-katanya membuat Xiaoyu tiba-tiba mengerti bahwa ketika dia berada di lembah campuran, seseorang merasakan hatinya dan kemudian mundur. Setelah dia kembali, dia menemukan bahwa ada lubang kecil di tempat Fang Junyu pergi. Jelas, itu mengambil perhitungan rahasia Fang Junyu untuk merebut hati Kaisar Suci. Disiapkan. Aku benci curiga bahwa Shao Jie tidak berharap menjadi Wei Tiansu, raksasa keenam di alam dewa. Xiaoyu bertanya-tanya mengapa dia takut pada dirinya sendiri jika itu adalah dia. Kapan kamu diam-diam menghitung aku? Tianmo marah. Dia bahkan lebih sedih dan tidak tahu kapan dia berkonspirasi. Wei Tiansu, raksasa keenam di dunia dewa, tertawa liar, kamu akan mati dalam kekacauan. Aku akan menjadi satu-satunya dewa sejati. Haha. Dalam tawa cekikikan, simbol sihir di belakang Wei Tiansu, raksasa keenam dunia dewa, berkedip langsung menggunakan metode teleportasi mantra ruang angkasa dan suaranya bergema di seluruh dunia. Tianmo Fang Junyu Xiaoyu, pertama-tama kamu mengembangkan kekuatanmu sendiri dan mewariskannya untuk membantumu merebut hati kaisar, dan aku hanya perlu mengambil tindakan terhadapmu. Jika kamu memiliki kehidupan di masa depan, ingatlah untuk tidak melakukan kesalahan ini. Dalam tawa itu, Wei Tiansu, raksasa keenam dari dunia neraka, menghilang. Semoga dapat menghentikan kutukan Xiaoyu terhadap darah di tubuhnya, yang belum terangkat. Setan itu, dengan perhitungan rahasianya, juga tidak dapat menembak. Fang Junyu mengalami sakit kepala, seolah-olah itu meledak kapan saja. Tiga raksasa yang tak terkalahkan tidak dapat menembak sama sekali. Pertahanan stasiun rumah Lei diangkat. Kaisar Zhao Tianlong, Yun Mengyao, Master God Hik Del. Melihat ini, Tianmo dan Fang Junyu menahan rasa sakit yang parah, menaburkan topeng, menyelimuti dirinya sendiri, dan kemudian mulai menyembuhkan luka. Dengan kemampuan raksasa keenam para dewa Wei Tiansu, sulit untuk menjelaskannya secara diam-diam. Jika mereka berakibat fatal, paling-paling, mereka tidak akan dapat bertarung dalam jangka waktu tertentu. Xiaoyu juga secara komprehensif mendesak dewa pengobatan. Dia juga gila untuk mengangkat kutukannya terhadap Ren Huang yang haus darah dan para master lainnya dengan putus asa menembak. Namun, kekuatan mereka tidak memiliki banyak pengaruh pada topeng pelindung yang dibuat oleh Tianmo dan Fang Junyu. Kesenjangannya terlalu besar, dan bahkan Pan Hui yang paling kuat pun bukanlah negara raksasa dengan jiwa putih bersih. Jangan katakan yang lain, ditambah lagi mereka tahu bahwa jika topengnya rusak, itu akan terbunuh, jadi pelindung topengnya cukup kuat. Melihat topeng iblis itu, ada cahaya dewa ketiadaan dan cahaya matahari, dan cahaya 10 warna dewa adalah untuknya penyembuhan cepat. Aoyu, aku akan membantumu.
Aku juga ikut. Yun Mengyao dan Pan Hui secara bersamaan menembak. Dengan bantuan kekuatan mereka, Xiao Yu mendesak kekuatan ilahi untuk sepenuhnya merangsang peran jari Dewa Obat, dan ancaman kutukan darah terhadap jantung pun berkurang. Setelah beberapa saat, kutukan hati yang haus darah terangkat. Xiao Yu berteriak, membubung ke langit. Tianmo dan Fang Junyu yang sedang disembuhkan terkejut. Dewa pengobatanmu berarti. Pengobatan berarti bahwa setelah transformasi, itu telah mencapai puncaknya, dan kutukan jiwa klan surgawi telah banyak terangkat olehku. Xiao Yu berkata dengan mulut, tetapi orang itu tidak berhenti, dan bergegas ke iblis, yang lain bergabung untuk mengepung Fang Junyu. Dengan geram, dia membanting tinjunya dengan keras. Raksasa tak terkalahkannya, dengan kekuatan-kekuatan ilahi, ada banyak master yang menyerang dengan keras. Di bawah satu pukulan, topeng itu hancur, dan iblis itu dikeluarkan oleh panah darah dan terbang keluar. Xiao Yu mengejarnya dan menyela, surga, identitasmu, aku telah memikirkan banyak orang, tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa kau ternyata adalah dewa surga. Hatimu yang beracun layak untuk dewa perang, apakah layak untuk dewa perang? Kau menghitung segalanya, menghitung orang-orang terdekatmu, tetapi sebagai hasilnya, kau tidak menemukan apapun. Kembali ke surga, kau tahu siapa aku? Tentu saja aku tahu, Xiao Yu menatapnya, memutar pergelangan tangannya, dan bulu tambahan. Kaisar Suci Zhao Tianlong berseru, bulu. Suku malaikat, Xiao Yu memasukkan kekuatan ilahi ke dalamnya, melemparkan bulu-bulu itu sekaligus, mengeluarkan suara siulan yang tajam, menusuk iblis, dan menyela, dia bukan keluarga malaikat, dia berasal dari dunia manusia, dia adalah dewa perang dan dewa perang itu gila. Telah membayar yang tak terhitung jumlahnya. Silverwing Lady, bulu itu meledak sebelum mencapai iblis itu. Jubah yang selalu dibungkus iblis itu tiba-tiba meledak, memperlihatkan sosok wanita glamor, tetapi dia terluka satu demi satu, dia sudah malu. Rambutnya berserakan, pakaiannya sedikit, compang camping, dan sayap perak di punggungnya juga kehilangan banyak bulu. Itu adalah hasil penghancuran diri dari dua raksasa yang tak terkalahkan. Perawan sayap perak, banyak orang berteriak, setan itu adalah gadis bersayap perak. Bagaimana kau tahu siapa aku? Perawan Silverwing berkata dengan dingin, karena aku telah menemukan kutukan anti pemakan darah, aku tidak pernah menduga siapa yang memberiku tangan beracun itu, tetapi kau telah mengilhami benih kutukan anti pemakan darah. Sejauh yang aku tahu, hanya perapal mantra yang dapat mengilhamiku, bagaimana iblis itu tidak pernah berhubungan denganku, bagaimana mengutukku, dan ini mengingatkanku pada bulu yang kudapatkan di lembah neraka, dan aku melihatmu tak terkalahkan oleh raksasa Feng Jia dan Fang Junyu. Ketika tubuh itu meledak, banyak bulu berhamburan darinya, aku menyimpulkan bahwa iblis itu adalah orang suci Silverwingmu, karena ketika aku berada di kuburan Raja Iblis, aku pernah melihat secercah jiwa yang tersisa dari orang suci Silverwing, mungkin itu, kau mengutukku, gumam Xiao Yu. Wanita Silverwing membeku, dan berkata, kau benar. Aku tidak mengerti mengapa kau melakukan ini, dan juga, karena kau telah pergi ke ketiadaan, mengapa kau bisa meninggalkan jejak sisa-sisa dan tetap tinggal? Xiao Yu berkata, karena aku mendapatkan sumber kristal, sang guru surgawi, perawan sayap perak. Sang guru surgawi sumber kristal. Semua orang yang mendengarnya tercengang. Bahkan mata Fang Junyu membelalak, dan dia tidak dapat mempercayai wanita bersayap perak itu. Dengarkan saja wanita bersayap perak berkata, Tuan Tiansu, suku Tiansu dapat melawan langit, dapat menciptakan kekuatan, kunci mantra, dan mereka yang mendapatkan sumber dari Tuan Tianxian Jingyuan dapat mengetahui masa lalu dan masa depan mereka. Aku melihat masa depanku sendiri. Aku memiliki dua masa depan, entah karena iblis, atau aku dapat bersaing untuk mendapatkan hati kaisar. Berita yang diberikan oleh Jingyuan adalah bahwa aku memiliki petualangan dan dapat terbang ke langit. Ada orang lain yang dapat mengancam hidupku, dan aku akan berada dalam bahaya tanpa membunuhnya. Petualangan ini adalah tempat Namong Xiaori, salah satu dari tiga raksasa dalam lingkaran kelahiran dan kematian, mendarat di kota kekacauan, dan dewa perang dan sisa-sisa iblis akan direproduksi. Kamu mendapatkan 3 jiwa, dan kamu dapat terbang ke langit, kata Xiao Yu. Ya, perawan sayap perak, Xiao Yu berkata dengan suara yang dalam, seseorang yang dapat mengancam hidupmu seharusnya adalah aku. Perawan sayap perak berkata, ya, jadi aku meninggalkan jejak sisa-sisa, dan tidak bergabung dengan mereka 3 jiwa,
jadi aku bisa tinggal di dunia iblis, dan aku ada di sana menunggumu pergi, pengaturan yang menentukan, kau benar-benar datang, aku akan membunuhmu secara langsung. Bagaimana mungkin ada dewa guntur di tubuhmu, aku hanya bisa memberimu kutukan haus darah. Ya, pada saat itu, bagaimana mungkin aku merasa bahwa raksasa yang tak terkalahkan itu diam-diam menyerangku, atau seseorang yang membuatku merasa benar-benar tenang, tanpa kewaspadaan, dan aku tidak pernah berpikir bahwa orang yang membiarkan dewa perang dan iblis perang membayar seluruh hidupnya, sebenarnya, wanita kucing terakhir yang membunuh mereka, Xiaoyu berkata dengan dingin. Semua yang kau tahu, sekarang kupikir kita harus berhenti dan bergabung untuk menemukan Wei Tiansu dan menghentikannya dari mengintegrasikan hati kaisar, dan semua orang masih akan memiliki kesempatan. Xiaoyu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin, kau hati kucing, bagaimana aku bisa digunakan olehmu, dan, bahkan tanpa hati kaisar, bahkan jika Wei Tiansu benar-benar mencapai keadaan Tuhan yang sebenarnya, aku yakin aku bisa membunuhnya. Monfal, menusuk gagang pedang, jadi kau ditakdirkan untuk dibunuh olehku. Silverwing Saint mencibir, apakah kau benar-benar berpikir kau bisa membunuhku? Membunuhmu seperti mencari sesuatu, Xiaoyu mencibir dengan jijik. Dentang, Excalibur, tekanan yang luar biasa pada 3 alam, kekuatan yang mengguncang alam semesta. Untuk pertama kalinya, pedang ilahi dari alam dewa sejati menunjukkan kekuatannya yang mengerikan, tetapi ketika pedang keluar dari sarungnya, itu membuat dunia bergetar dan ruang runtuh. Wajah pedang dewa sejati berubah tiba-tiba. Pikiran pertamanya adalah melarikan diri. Hanya untuk mengetahui bahwa dia dikunci oleh Excalibur, tidak peduli bagaimana dia pergi, dia tidak bisa menyingkirkannya. Dalam keputusasaan, perawan bersayap perak hanya mengguncang 10 cahaya ilahi yang berwarna-warni, cahaya ilahi imajiner, dan cahaya ilahi matahari bergabung untuk membentuk cahaya berwarna-warni, menghalangi. Pedang ilahi yang menghantam cahaya ilahi. Klik. Cahaya pecah. Perawan bersayap perak menyemburkan dan terbang lebih dari 300 mil. Xiaoyu melangkah dalam kehampaan, membunuh seperti iblis, dan pedang kedua datang lagi, memenggal masa lalu. Tidak semudah itu untuk membunuhku, dan kamu harus membayar harganya. Sayap perak di belakang wanita bersayap perak tiba-tiba bergetar, dan tiba-tiba berubah menjadi sinar energi yang ilusif, dan laser yang ganas melesat keluar. Pada saat yang sama, gadis bersayap perak menari dengan kedua tangan, sekali lagi memadatkan 3 cahaya besar. Xiaoyu mencibir dan berkata, hilang tanpa batas. Pedang yang berisi kekuatan dunia yang mengejutkan itu dibanting dan dibunuh. Untuk menghadapi wanita bersayap perak, pedang bulan jatuh dengan alam dewa sejati, kamu tidak perlu menggunakan momen yang paling mengerikan, itu sudah cukup. Di bawah dorongan kekuatan ilahi, rotasi-rotasi tak terbatas diberkati dengan kekuatan pedang ilahi sejati. Cahaya yang dipancarkannya membuat dunia ilahi lebih dari 10 kali lebih terang. Orang-orang yang dipisahkan oleh puluhan ribu mil tidak dapat membuka mata mereka untuk menonton. Aku tidak dapat didamaikan. Wanita bersayap perak menggeram dengan liar, dan dengan ganas mundur. Excalibur, sinar cahaya yang diputar oleh sayap perak belum menyentuhnya, kekuatan di atas menghancurkannya, dan pedang juga menghancurkan 3 cahaya dewa yang hampir tidak terkondensasi, dan akhirnya jatuh di kepala wanita bersayap perak. Dalam kilatan cahaya, jeritan wanita bersayap perak berubah menjadi abu terbang. Wanita bersayap perak, Xiaoyu yang mati menoleh untuk melihat Fang Junyu. Saya melihat bahwa Raja Zhou Zhen, Lin Loya, Lang Zhantian, Roh Jahat, Qin Yuyi, Liu Yanxi, Yan Lingwu, Bingwu, Yaking, Yaqi, Pan Hui, Yun Mengyao, Del, semuanya tertembak. Fang Junyu bergabung untuk mengepung Fang Junyu yang terluka parah. Di bawah kekuatan penuh mereka, langit dan bumi serta air para dewa masih membuat Fang Junyu tercekik, dikepung dan gagal melarikan diri. Kematian Fang Junyu membuat takut kematian Silverwing. Kekuatan pedang sungguhan begitu mengerikan sehingga dia tidak bisa menahannya sama sekali. Dia meraung, mengabaikan luka-lukanya dan memacu pembunuhan yang kuat, dan kekuatannya menghantam ke sekeliling. Puluhan raksasa yang mengepungnya semuanya mengalami kemunduran yang mengejutkan. Fang Junyu melirik Xiaoyu, membubung ke langit, dia akan melarikan diri. Kembali, baru saja terangkat dan mendengar teguran dingin. Udara pedang bercampur dengan angin kencang dan api yang terpotong dari ketinggian, membuat Fang Junyu yang terkejut, jatuh ke tanah setelah terpotong. Dia sendiri bersekongkol dengan Wei Tiansu,
raksasa keenam dari alam dewa, dan dia sudah terluka parah. Dia kemudian dikepung dan dipaksa keluar. Lukanya semakin parah, dan dia diserang. Itu menyedihkan, mendesis. Phoenix mendesis keluar, dua sosok bergegas turun dengan angin dan api. Kupu-kupu di belakang Mulan Ruo mengikuti keindahan. Kehadiran kedua orang itu menjerit banyak. Sungguh menakjubkan, perut Yulan Ruo jelas-jelas hamil. Pistol dan pedang digabungkan, api akan membunuh. Yulan Ruo dan Ziyan masing-masing mengangkat pedang sihir dan senjata sihir mereka pada saat yang sama, bersilangan di ketinggian, mengaduk api dan kekuatan yang mengerikan, dan tiba-tiba menunjuk ke arah Fang Junyu yang terluka parah. Kekuatan kedua wanita itu sedikit bercampur, membentuk lightsaber yang berdenyut, membanting ke arah Fang Junyu. Fang Junyu hendak memblokir tembakan, dan kiri dan kanan di sekitar Zhou Zhenwang, Lin Loya, Yan Lingwu, Bingwu dan seterusnya. Kekuatan tak terbatas untuk menekan yang tak terhentikan. Kekuatan gabungan senjata dan pedang menelan Fang Junyu. Kedua raksasa yang tak terkalahkan itu jatuh. Xiao Yu melirik Yulan Ruo dengan lembut, dan akhirnya jatuh di perut tonjolan Yulan Ruo. Yu Guang di sudut matanya menangkap Ziyan diam-diam memberinya acungan jempol. Tidak diragukan lagi, Ziyan tahu bahwa anak di perut Yulan Ruo adalah Xiao Yu-nya. Xiao Yu membuka mulutnya. Sebuah portal besar tiba-tiba muncul dari belakangnya, dan sebuah gaya tarik yang kuat masuk. Menariknya ke dalamnya sekaligus, Xiao Yu tidak melawan, jadi dia menghilang daerah Laut Tengah, dasar. Xiao Yu datang ke sini dan melihat kota Tianmang yang hancur. Di tempat yang hancur ini, ada bola cahaya yang mengambang, dengan satu orang dan satu naga di sebelahnya. Itu adalah jiwa Shao Jie dan Kaisar Dewa Naga. Mereka tidak pernah mati. Siapa yang mengambil hati Kaisar Suci? Raksasa keenam di dunia ilahi, Wei Tiansu, kata Xiao Yu, dan dia sama sekali tidak terkejut, karena sebelum mereka menghancurkan rencana kiamat, Yun Mengyao diam-diam memberitahu Xiao Yu apa yang akan terjadi. Awalnya bukan hanya Kaisar Naga dan Shao Jie yang akan mati, tetapi semua Kaisar Perang juga akan mati. Tetapi kemunculan iblis, gadis bersayap perak, menghancurkan akhir ini. Nyonya bersayap perak memiliki kemampuan untuk menginspirasi roh perang. Dengan cara ini, selama 3 juta Kaisar Perang dapat dikumpulkan, rencana kiamat dapat dicegah, dan mereka telah mengumpulkan hampir 6 juta, hampir 2 kali lipat jumlahnya, jadi tidak ada yang mati. Itu benar-benar dia menyembunyikan yang terdalam, dan pada akhirnya berhasil juga masuk akal, kata Kaisar Dewa Naga. Xiao Yu berkata, para senior yang emosional tidak berpikir aku punya harapan untuk itu. Kaisar Dewa Naga tertawa, bukannya aku tidak berpikir kau bisa, tetapi kau adalah sasaran kritik publik. Jangan lupakan identitas Kaisar kuno. Dia pasti telah menghubungkan hati Kaisar dengan orang-orang di dunia, tetapi kekuatannya belum diberikan. Keluarlah. Jika tidak, kelahiran hati Kaisar Suci akan muncul langsung di telapak tanganmu, jadi bahkan jika kau ingin mengambilnya, kau dapat meninggalkannya. Orang-orang di rumah Lei itu, bisakah kau menyerah? Petik 2. Tidak, Xiao Yu berkata. Bukan itu, mengapa mereka tidak membunuh rumah Lei? Kau benar-benar berpikir itu karena aku mengancam dengan rencana kiamat. Salah, itulah yang dilakukan orang-orang di rumah Lei terhadapmu. Jika kau mendapatkan hati Kaisar, mereka akan segera membunuh orang-orang di kediaman Lei untuk memaksamu menyerah. Jadi kau tidak bisa mendapatkan hati Kaisar Suci, jalan Kaisar Dewa Naga. Satu-satunya harapan yang kau miliki untuk memengaruhi keadaan dewa yang sebenarnya adalah itu, mengacu pada bola cahaya yang sangat besar, kekuatan petir kiamat. Ada 18 kekuatan petir kiamat yang sulit dipahami dan melemahkan di dalam bola cahaya. Sebagian besar kekuatan mereka telah dihancurkan, dan kekuatan yang tersisa digabungkan untuk menjadi sebanding dengan kekuatan guntur kiamat. Kaisar Dewa Naga melanjutkan, manusia menyerang alam dewa sejati, tetapi selain hati Kaisar Suci, sebenarnya ada cara lain, yaitu, kekuatan langit dan bumi dengan tingkat langit dan bumi serta guntur. Sekarang, ini adalah metode yang ditemukan sebelum kematian klan surgawi. Tidak heran kalau Silver Winged Lady berkata bahwa aku akan menyerahkan salah satu dewa guntur dan jiwa Tianwei, dan dia ingin menghancurkan harapanku, gumam Xiao Yu diam-diam. Kalau begitu, tidak ada yang bisa puas selama puluhan juta tahun. Apakah itu diperlukan? Bagaimana menurutmu? Tanya Kaisar Dewa Naga. Shao Jie tertawa, aku berkata Lao Xie,
kamu dapat mencapainya, dan kamu tidak ingin memikirkan bagaimana cara mendapatkannya. Kekuatan level guntur langit dan bumi adalah level terendah kecuali Liu Yanxi dan Qin Yuyi. Jika kamu memikirkannya, siapa yang bisa mendapatkannya? Jangan katakan bahwa level tambang Dewa Langit dan Bumi adalah level Da Cheng Seng Lei. Para raksasa yang tak terkalahkan tidak berani mendapatkannya dengan mudah, dan hanya roh jahat di sekitarmu yang menjadi alternatif, kecuali dia dan siapa lagi yang kamu miliki. Petik 2. Jiwa Tianwei berbeda. Itu sepenuhnya bergantung pada keberuntungan, tidak tersedia secara artifisial. Dari zaman kuno hingga modern, ada banyak orang yang beruntung dari ini, tetapi semuanya biasa-biasa saja, bahkan para raksasa tidak dapat mencapainya. Ekaristi kudus, hanya kamu yang telah menciptakannya, dan tidak ada orang lain yang dapat mencapainya. Petik 2. Xiao Yu mendengar kata-kata itu dan mengangkat bahu, kalau begitu aku akan mencoba untuk mengejutkan dunia nyata. Ini bukan ujian, tetapi harus berhasil. Jika tidak, semua kalangan akan berada di bawah kendali raksasa keenam para dewa Wei Tiansu, dan semua orang di kota suci akan menjadi budaknya. Xiao Yu menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Dia melihat bola cahaya besar itu dan melangkah masuk. Ketika orang-orang memasukinya, 18 dewa kiamat samar guntur dan kilat segera menemukan rumah mereka, dan dengan gila berkumpul di dantianai Xiao Yu. Ketika Shao Jie dan Kaisar Naga melihat ini, mereka berdua menghela napas lega. Mereka menjaga, waktu dihabiskan untuk berkultivasi. 2 hari, 3 hari, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun telah berlalu. 3 alam kembali tenang, seolah-olah semuanya pernah menjadi legenda. Hanya kediaman keluarga Lei yang telah menjadi tempat suci di 3 alam. Tanah terlarang, siapapun tahu bahwa ada banyak raksasa di dalamnya. Tidak diketahui dalam 10 tahun berapa banyak raksasa yang lahir, setengah raksasa. Tetapi tingkat raksasa yang tak terkalahkan tidak pernah bisa muncul lagi. Namun, Yan Lingwu, Bingwu, Zhou Zhenwang, Pan Hui, dan lain-lain masuk ke dalam jajaran raksasa dengan jiwa putih bersih. Adapun raksasa yang tak terkalahkan, mereka tidak pernah menyentuh tepian. Waktu membeku di tahun ke-10, 3 bulan, dan 3 hari setelah lahirnya hati Kaisar. Semuanya seperti biasa. Tiba-tiba, di dalam 3 alam, sebuah penglihatan lain muncul. Visi ini umumnya sama dengan kelahiran hati Kaisar Suci. Xia Guangwandao, Ruicai Qianzhou, Diong Jinlian, naga, harimau, serigala, tikus, dan tokoh-tokoh lainnya semuanya telah muncul, dan suara nyanyian yang damai keluar. Sosok orang-orang yang telah lama hilang juga muncul di atas penduduk Lei saat visi itu muncul. Pendatang itu secara alami adalah Xiao Yu. Di sebelah kirinya adalah Shao Jie, yang membentuk kembali tubuh, dan di sebelah kanannya adalah jiwa Kaisar Dewa Naga. Munculnya 2 orang dan 1 naga segera meledakkan stasiun keluarga Lei. Semua orang datang, melihat wajah-wajah yang dikenalnya, hati Xiao Yu dipenuhi dengan kebanggaan, bahkan di hadapan raksasa geografi Dewa Wei Tiansu. Ao Yu, bodoh, iblis besar, kau kembali. Tua terima kasih, kau ingin mati untuk kami. Untuk sementara waktu, semua orang bergegas maju. Semua orang bersemangat. Ao Yu, dalam teriakan terkejut, aku melihat Bingwu berlarian menggendong seorang gadis kecil berusia sekitar 10 tahun. Gadis kecil itu terlihat seperti Yulan. Melihatnya, hati Xiao Yu bergetar, dia. Ao Yu, Tuan, dia meninggalkan Xiao Sihir dan pergi, Bingwu cemas. Sihir kecil, Xiao Yu menatap gadis kecil itu dan mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai wajah cantiknya. Bingwu berkata dengan marah, ya, Xiao Sihir tidak tahu siapa itu dan putri Tuan. Jika pria brengsek itu membiarkanku menemukannya, dia pasti telah memukulnya. Flop, Ziyan mendengar kata-kata itu, tidak bisa menahan tawa, dan melirik ke kamar Xiao Yu, seolah-olah dia melihat seseorang secara tidak sadar mengencangkan kakinya. Belum selesai, tarian es itu terkejut, dan kemudian dia sadar dan memberikan Xiao Sihir kepada Ziyan. Tenang, aku akan baik-baik saja. Xiao Yu mengulurkan tangan dan menuangkan tarian es ke lengannya. Aku belum membiarkan tarian esku punya anak, bagaimana mungkin? Kamu, jam berapa kamu, apakah kamu bercanda? Bingwu menangis. Bukankah kamu hanya ingin pergi ke ayah Xiao Xie, tidak peduli padaku? Xiao Yu bertanya. Bingwu berkata dengan marah, kau benar-benar ingin bersikap bodoh,
mengapa menungguku punya anak? Tuan tidak pergi sama sekali, aku sengaja membuatmu takut. Apa? Xiaoyu membeku, mengetahui perasaan tarian es. Tepat pada saat itu, suara gemuruh datang dari Skyrim. Xiaoyu, di luar tiga alam, di puncak alam semesta, kau dan aku akan bertarung untuk hidup dan mati. Wei Tiansu, Xiaoyu membubung ke langit, kekuatan yang kuat terpancar dengan keras, membanjiri tiga alam, membuat tiga alam bergetar. Dia berkata dengan keras, aku tidak bisa memintanya. Setelah berbicara, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tuaku Xie Gan dan Yusin yang berdiri jauh, melambung ke langit dan menghilang dari pandangan orang-orang. Semua orang saling melirik, pergi dan lihat, para raksasa semua meninggalkan alam dewa dan mencapai alam semesta. Saya melihat bahwa di tempat yang jauh itu, kedua sosok itu berada jauh. Satu adalah Xiaoyu, dan yang lainnya masih terbungkus jubah. Secara alami, itu adalah Wei Tiansu, raksasa keenam di dunia dewa yang telah menerima hati Kaisar Suci. Tetapi tidak peduli seperti apa penampilannya, dia selalu bersembunyi dalam identitasnya sendiri, tidak ada yang tahu. Sebelum perang, ujilah dirimu terlebih dahulu, kamu tahu siapa aku, kata Wei Tiansu. Xiaoyu berkata dengan ringan, tentu saja tahu. Wei Tiansu tersenyum ringan, oh. Kamu dan aku telah mencapai keadaan dewa yang sebenarnya pada saat yang sama dan pada saat yang sama. Kamu tidak punya waktu untuk memeriksa identitasku. Bagaimana kamu tahu siapa aku di kota sucimu? Dia jelas tidak mempercayainya. Xiaoyu berkata dengan tenang, kamu adalah Master Gothic, tetapi bukan dia. Wei Tiansu sedikit membeku, dan segera jubahnya terlepas. Grandmaster, Master, para raksasa yang menonton dari kejauhan berteriak. Wei Tiansu seperti gotik, dia berkata dengan tenang, mengapa aku tidak gotik? Karena Gotliecet jatuh tak lama setelah pembukaan Pulau Suci Malaikat. Setelah itu, kamu telah menempati tubuh fisiknya. Oleh karena itu, Tuan Gotliecet telah bekerja keras, berjuang, dan membayar nyawanya. Hidup, dan kamu baru saja menempati tubuhnya setelah dia meninggal, Xiaoyu berkata. Tidak, pada awalnya kami melihatnya melebur dan membunuh busur silang di dunia luar angkasa. Pada saat itu, Wei Tiansu juga muncul untuk membunuh di medan pembunuhan kuno dunia iblis. Apa yang terjadi? Yun Mengyao melantunkan. Xiaoyu berkata, awalnya aku tidak memahaminya. Kemudian, aku bertemu Duan Sirius. Identitas aslinya adalah Kaisar Serigala Kegelapan, salah satu dari 3 Kaisar Kegelapan alam iblis. Dia mengolah pemberontakan jiwa. Dia pernah mengatakan kepadaku bahwa asal-usul jiwa itu terpisah. Hal-hal, mungkin semua orang biasa lakukan hanyalah pemisahan kekuatan jiwa, tetapi setelah jiwa yang lurus mencapai tingkat tertentu, asal-usulnya dapat dipisahkan dan menjadi 2 orang pada saat yang sama. Petik 2. 2 orang yang bertindak pada saat yang sama secara alami dapat membingungkan segalanya. Meng Yao awalnya percaya bahwa kamu adalah Wei Tiansu. Tidak ada yang salah dengan itu. Alasan mengapa kamu bersembunyi juga disengaja, karena kamu ingin menciptakan tubuh yang sempurna. Pohon psikis kuno dulu pernah mengatakan bahwa celah antara dia dan kamu adalah bahwa tubuh fisik yang kamu pilih tidak sebaik dirimu. Aku telah melihat tubuh fisik Li Qingbiao, dan dia dapat mengunggulinya, tetapi itu jarang, bahkan jika Master tidak dapat mencapainya selama hidupnya. Kemudian setelah aku memiliki tubuh Roh Kudus yang sejati, pikiranku terlintas tentang binatang naga hitam di dunia manusia. Aku mengingat semuanya dan menemukan bahwa ada garis darah sejati di binatang naga hitam itu. Garis pertama dari esensi dan darah Kaisar Dewa Naga, jadi sebelum pendahulu Kaisar Dewa Naga tidak mengembalikan ingatannya, dia selalu percaya bahwa binatang naga hitam itu ada di pihakku, dan kau pergi untuk menghalangiku membunuh binatang naga hitam itu. Tujuan sebenarnya adalah untuk menangkap binatang naga hitam itu. Darah dari roh sejati di dalam tubuh dan esensi Kaisar Dewa Naga, sehingga tubuh fisik mencapai ketinggian yang sangat menakjubkan, dan pohon psikis yang lebih kuno. Selain itu, aku juga belajar dari pendahulu Bing Liyun. Dia mengatakan bahwa penciptaan penjaga daratan bukanlah visi Kaisar Senior Zhao Tianlong, tetapi kau. Tujuan dari apa yang kau lakukan ini adalah untuk melewati ini. Dengan cara ini, untuk menemukan seseorang yang luar biasa kuat dalam daging, untuk ini kau juga telah meninggalkan 5 dewa, seperti Dewa Petir, Dewa Api, Dewa Air, Dewa Angin, dan Dewa Bumi. Petik 2. Yang pertama kau pilih adalah Raja Pelindung 30.000 tahun yang lalu.
Namun, kau tidak menyangka bahwa Raja Pelindung telah menyimpang hingga mampu menyatukan langit dan dunia secara paksa. Jadi, kau gagal. Kau juga tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Jadi, ketika Sang Guru muncul, kau menemukan bahwa kemampuan Sang Guru dalam hal api tampaknya tidak lebih baik daripada kemampuan menyimpang Sang Penjaga sebelumnya dalam hal air. Jadi, kau mencoba segala cara untuk menyingkirkan Sang Guru dari Pulau Dewa Laut Timur. Tetapi kamu juga tahu bahwa jika Tuan begitu sibuk denganmu, itu tidak akan membantumu untuk merebut hati Kaisar, jadi kamu akan memberikan Dewa Api Penyucian kepada Tuan, dan diam-diam menggunakan cara untuk memberitahu Tuan setelah keberadaan pohon psikis kuno. Pohon psikis kuno kemudian dihitung oleh Tuan, jadi setelah pohon psikis kuno terluka, itu tidak dapat dipulihkan, karena perhitungan yang kamu buat sebelumnya memainkan peran. Kemudian, kamu menggunakan identitas Tuan untuk bertindak melawan iblis, yaitu wanita bersayap perak. Dewa Api Penyucian dalam busur silang pembunuh semuanya adalah kedok. Pembunuhan yang sebenarnya adalah kekuatan kematian yang disembunyikan oleh Dewa Api Penyucian. Penyembunyian para dewa telah menyembunyikannya, hanya untuk terinspirasi ketika hati Kaisar Suci lahir untuk bertarung, sehingga tidak dapat bertarung denganmu. Mendengarkan ucapan Xiao Yu, Wei Tiansu bertepuk tangan, bagus sekali, kamu sudah tahu. Banyak, tetapi sayangnya tidak semuanya. Tentu saja tidak semuanya. Kamu menyerahkan tubuh yang dipilih di alam dewa, jiwa memasuki alam dunia manusia, tertidur selama jutaan tahun, dan terbangun ketika jiwa alam dewa dilarang untuk diangkat, maka kamu telah mulai memilih tubuh yang cocok untukmu. Melihat Wei Tiansu, pilihan pertamamu adalah pendahulu Xia Guangning, tetapi kamu tidak menyangka bahwa pendahulu Xia Guangning, demi dunia manusia, bahkan dengan tegas memilih untuk menanggung 100.000 tahun keburukan, dan mengabdikan dirinya kepada iblis. Mengetahui bahwa kamu menggunakan 9 monumen suci untuk melunakkan tubuh fisik pendahulu Xia Guangning dan memenuhi persyaratanmu, yang dapat mengekspos identitasmu, jadi kamu dengan sengaja mengekspos 9 monumen suci dan membiarkan semua kalangan terpecah. Petik 2. Beberapa kata ini keluar, menyaksikan tarian es, Yun Mengyao dan yang lainnya merasakan kepala mereka berdengung dan hampir kehilangan persepsi mereka. Mereka semua memikirkan seseorang. Kamu bahkan tahu ini. Wajah Wei Tiansu bermartabat. Aku juga tahu bahwa pendahulu Kaisar Maroko menemukan identitasmu, jadi kamu dipenggal, dan pendahulu Kaisar Maroko sendiri memiliki garis air suci, ditambah ledakan dirinya sendiri, yang akan menyakitimu sama sekali. Untuk menebus lukanya, itu untuk membuat latihanmu sendiri lebih jauh, jadi kamu merancang rencana untuk mengepung raksasa penempa Dewa Basilisek melalui 4 pendahulu Kaisar Wu. Tujuan sebenarnya adalah untuk menangkap bulu dewa 10 warna dari Phoenix 9 warna untuk penyembuhan. Xiao Yu berkata dengan dingin. Aku sangat terkejut bahwa kamu dapat membunuh stasiun Fengjia. Mengapa raksasa tak terkalahkan Fengjia tidak dapat membunuhmu secara diam-diam? Para raksasa tidak memiliki perlawanan sama sekali di depan raksasa tak terkalahkan. Kemudian aku mengetahui bahwa karena Kaisar yang bermartabat, Kaisar yang menyelamatkan segalanya di dunia manusia, adalah raksasa ke-6 di dunia nyata. Wajah Wei Tiansu muram. Xiao Yu melanjutkan, Wei Tiansu, jiwamu terbagi menjadi 2, yang satu menjadi kaisar dan menyelamatkan dunia manusia, tidak lebih dari menciptakan peluang untukmu dengan kekuatan dunia manusia, yang tersembunyi di antara para penjaga daratan, identitas yang terus berubah, temukan seseorang yang cocok untukmu, setiap kali seseorang meragukan identitasmu, kamu dapat dengan mudah menutupinya dengan yang lain, sehingga tidak mungkin untuk berpikir bahwa jiwa satu orang dapat dibagi. Lagi pula, jika jiwa yang sederhana dipisahkan, bahkan kaisar perang pun dapat melakukannya. Jiwa dibagi menjadi 4, tetapi asal-usul jiwa hanya akan berada pada sebagian jiwa, dan tidak mungkin untuk dipisahkan. Hanya kamu dan Duan Sirius, kejujuran jiwa dapat mencapai titik yang luar biasa. Dapatkah kamu benar-benar mencapai pembagian asal-usul jiwa, dan kalian berdua memiliki jiwa, jadi sulit untuk meragukan identitasmu. Baiklah, sangat bagus, karena kau tahu banyak, itu benar-benar mengejutkanku, tetapi kau dan aku sama-sama berada dalam keadaan Tuhan yang sebenarnya, dan hasilnya belum diketahui, kata Wei Tiansu. Xiao Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, kau harus kalah. Wei Tiansu berkata dengan nada mencemooh, apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau dapat membunuhku dengan pisau tajam dalam keadaan Tuhan yang sebenarnya? Tidak, Xiao Yu mencibir. Tentu saja tidak. Wei Tiansu mengeluarkan pedang dewa.
Kau hanya tahu bahwa jiwaku adalah 2 titik, tetapi kau tidak tahu. Aku telah menyadari bahwa bagian paling mendasar dari misteri jiwa adalah 3 titik jiwa. Beberapa asal-usul jiwa berada dalam ketiadaan dan selalu tersembunyi. Di sisi iblis tanpa membiarkannya menemukan, pedang ini ditemukan olehku dari ketiadaan, dan ditinggalkan oleh orang pertama yang secara paksa dimasukkan ke dalam ketiadaan. Setelah bertahun-tahun dalam ketiadaan, ia menyerap berkali-kali. Kehidupan dan darah raksasa tak terkalahkan yang memasukinya terbuat dari darah raksasa tak terkalahkan. Meskipun itu bukan dewa sejati, itu sebanding dengan senjata ajaib dewa sejati. Xiaoyu mengerutkan kening. Pada titik ini, dia tidak menyangka. Wei Tiansu berkata, kamu memiliki kekuatan ilahi, aku melangkah ke alam ilahi yang nyata, dan kekuatan dan transformasi yang sama menjadi kekuatan ilahi. Keduanya sama, kamu dan aku sama. Kekuatannya sama, tingkat kekuatannya sama, siapa yang bisa menang? Alam adalah aku, Xiaoyu masih percaya diri. Kamu benar-benar percaya diri, kalau begitu biarkan aku melihat dari mana kepercayaan dirimu berasal. Begitu kata-kata Wei Tiansu jatuh, Excalibur melesat. Mereka sudah dalam keadaan nyata. Kekuatan kembali ke keadaan sebenarnya. Setiap kali tembakan dilakukan, tidak ada jejak kekuatan yang bocor, jadi di bawah tembakan, tidak ada ruang untuk bergetar, dan skala langit dan bumi yang bergejolak seperti 2 kentut kecil yang baru belajar berjalan untuk waktu yang lama. Fantasi adalah pertarungan kekuatan. Xiaoyu juga bertarung dengan pedang. Ketika pedang menyerang, tidak ada yang patah dengan cara apapun. Jelas, Excalibur memang memenuhi syarat untuk bertarung melawan Excalibur. Ketika mereka bekerja keras pada saat yang sama, orang-orang mundur. Berhenti pada jarak 100 meter. Pedang ajaib Xiaoyu menunjuk ke langit, kekuatan ilahi, pedang ilahi, dan alammu memang sebanding denganku. Kamu dan aku kaya dalam pertempuran, pengalaman yang sempurna, dan penggunaan lingkungan adalah sama. Maka satu-satunya celah di antara kita adalah keterampilan bertarung naik. Apakah kamu bertarung? Apakah kamu benar-benar ingin menggunakannya? Tetapi mungkin terlalu kuat untuk melepaskan beberapa konsekuensi buruk. Wei Tiansu melirik penari es yang jauh, Yan Lingwu dan raksasa lainnya. Karena aku ingin menggunakannya, aku yakin, kekuatan Xiaoyu tidak lagi menyatu, tetapi dilepaskan sepenuhnya. Ratusan mil jauhnya, 3 alam dipaksa oleh pasukan Xiaoyu untuk bergerak melintasi jarak ratusan meter. Pedang itu juga melepaskan kekuatan yang dahsyat. Pedang itu berukuran 3000 mil, seolah-olah dengan gelombang lembut. Dunia dapat terbelah. Wei Tiansu mengangkat alisnya. Hanya mereka yang berada dalam keadaan Tuhan yang sebenarnya yang dapat memahami bahwa mereka dapat menyatukan kekuatan mereka tanpa syarat. Mereka tidak terekspos sama sekali, karena jika mereka terekspos, mereka akan memakan sebagian. Meskipun mereka dapat diabaikan, mereka dapat diperbaiki sebagai sedikit, bahkan yang paling kecil, dapat menentukan hasilnya. Xiaoyu dilepaskan tanpa moral. Wei Tiansu sedikit bingung. Ketika dia bingung, Xiaoyu menembak tiba-tiba. Begitu tubuhnya bergerak, dia telah mencapai pendekatan Wei Tiansu. Para raksasa yang menonton pertandingan bahkan tidak dapat melihat lintasan penerbangan Xiaoyu. Menurut pendapat mereka, itu adalah teleportasi. Sebenarnya, itu adalah teleportasi. Karena Xiaoyu mengenakan kemeja yang sama persis dengan kemampuan untuk menyegel teleportasi yang digunakan Shao Jie, yang ditinggalkan oleh Kaisar kuno. Xiaoyu menyembunyikannya dengan sengaja untuk bersiap membunuh Wei Tiansu. Benar saja, tingkat teleportasi juga tak tertandingi oleh para master sejati di dunia nyata. Ketika Xiaoyu memotong pedang, Wei Tiansu hanya memiliki induksi, dan dia tidak dapat mengumpulkan semua kekuatannya untuk memblokir pedang. Kapan? Bertarung melawan pemblokiran tergesa-gesa. Keduanya hampir sama, tentu saja Xiaoyu memiliki keunggulan. Dengan satu tembakan, Wei Tiansu terbang secara horizontal. Lebih dari 1000 mil, dan Xiaoyu juga mendesak teleportasi, dan segera datang ke pendekatan Wei Tiansu. Itu juga teleportasi. Jika Xiaoyu, yang memiliki keadaan Tuhan yang sebenarnya, melemparkan, dia dapat mencapai puluhan ribu mil. Sebelum Wei Tiansu sempat bernapas, pisau ajaib itu datang lagi. Sialan, teleportasi, Wei Tiansu marah. Marah, dia hanya bisa menghalangi secara pasif. Pisau ini membuat tubuh Wei Tiansu terasa sakit, dan organ dalamnya terguncang. Dia kembali dikejutkan oleh lalat itu,
dan teleportasi Xiaoyu sekali lagi berhasil. Dang, mungkin ada jeda waktu di antara mereka, tetapi raksasa seperti Bingwu mendengarnya seolah-olah Xiaoyu menghancurkan lebih dari 100 pisau dalam satu tarikan napas. Tebasan gila yang terus-menerus tidak memungkinkan Wei Tianzu memiliki sedikit pun kesempatan untuk menyerang, dan akhirnya terluka dan memuntahkan darah. 123, Xiaoyu berteleportasi lagi, dan pedang itu terpotong lagi. Sasaran pedang ini masih merupakan tempat di mana ia terus-menerus ditebas dengan 122 pedang. Sudah ada celah di sana. Jika ditebas lagi, kemungkinan Excalibur akan pecah sangat tinggi. Bagaimanapun, Excalibur telah gagal mencapai keadaan Tuhan yang sebenarnya. Kau memaksaku. Mata Wei Tianzu menjadi merah, dan dia berhasil mencapai keadaan Tuhan yang sebenarnya. Dia benar-benar terbunuh. Bagaimana ini bisa membuatnya berdamai? Setelah jutaan tahun berpikir dengan sengaja, dia akhirnya terbunuh. Dia gila, engah, membuka mulut yang memuntahkan darah ke Excalibur. Aku melihat napas kehancuran di Excalibur, seolah-olah ada kebencian yang tak berujung dilepaskan darinya, sosok hitam besar lewat dari Excalibur. Ketika Xiaoyu melihat ini, matanya ditembak dengan dingin, dan pisau ajaib itu sedikit tertegun. Misteri terbesar dari rotasi non-polaritas adalah memfokuskan kekuatan. Pada saat ini, kekuatan itu menyatu pada satu titik bila Excalibur, dan pemboman terjadi pada takik Excalibur. Ledakan, kekuatan manik ekstrim Excalibur meledak, dan Excalibur hancur dalam satu gerakan. Dan Wei Tianzu juga menggunakan kesempatan Excalibur untuk menahan Xiaoyu. Dia mundur ribuan meter, dengan cepat mengkatalisasi momentum, memulihkan lukanya, dan menggunakan kekuatan seluruh tubuhnya. Mematahkan Excalibur, yang membuatnya benar-benar menyadari bahwa Excalibur memang tidak sebanding dengan Excalibur. Dia tidak tinggal diam, dan segera melepaskan kekuatannya. Roda petir melarang dan membunuh. Wei Tianzu mengeluarkan keterampilan bertarung yang paling kuat. Xiaoyu memotong Excalibur, tubuhnya mendatar, Excalibur diangkat tinggi. Momen instan, untuk sesaat, dunia sunyi, dunia sunyi. Semua orang memejamkan mata, hanya untuk merasakan kekuatan deretan gunung dan sungai memaksa mereka mundur puluhan ribu meter ke belakang. Ketika mereka membuka mata lagi, saya melihat sedikit darah di kejauhan, dan jiwa sisa Wei Tianzu diam-diam menghilang seperti gelembung mimpi, benar-benar menghilang. Tangan Xiaoyu menunjuk miring ke kiri bawah, menatap matahari yang terik. Adegan itu tetap berada di benak para penonton selamanya dan tidak dapat dihapus. 8 kata tampaknya bergema di antara alam semesta. Abadi, cerah, dan indah. Kaisar Perang, sudah berakhir, dengan total lebih dari 7 juta kata, yang bertahan selama 1 tahun dan 10 bulan tanpa henti. Ini adalah buku terpanjang yang ditulis tanpa tanda dan titik balik dalam karir seorang penulis tanpa kode. Selama 2 tahun terakhir, hanya ada satu buku. Ada banyak emosi tanpa jejak. Ada terlalu banyak hal yang terjadi selama kata-kata kode. Ada kegembiraan, rasa sakit, air mata, keengganan, kesalahan, ketidakberdayaan. Satu-satunya hal yang tetap tidak berubah adalah teman-teman buku. Dukungan dan desakan yang tidak bertanda memperhitungkan pemandangan agung kaisar setiap hari. Bagaimana memecahkan teka-teki yang direkam satu persatu, bagaimana membuat orang suka dan bekerja keras, mengatakan bahwa tidak ada hiburan yang sedikit palsu, dapat dikatakan bahwa mengenai kaisar pertempuran, Wu Hen benar-benar menggunakan hatinya untuk menciptakan berkali-kali. Saya berpikir untuk beristirahat sejenak untuk diri saya sendiri dan memperlambatnya. Tetapi ketika saya memikirkan ini, pembaca yang mendukung Wu Jing pasti tidak akan senang. Di jalan, saya tidak memiliki dukungan dan bantuan untuk saya. Saya tidak memiliki kesempatan untuk bersantai dan beristirahat. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah memastikan bahwa saya memberi Anda umpan balik terbaik dan menemani keluarga saya sambil bersantai. Saya bangga untuk bersantai. Katakan, saya melakukannya. 3 bab per hari tidak pernah berhenti, terkadang puluhan bab, ratusan bab meledak dengan gila-gilaan. Serius, saya berterima kasih banyak atas dukungan Anda. Tidak ada jejak yang diingat di hati saya. Saya juga memiliki orang tua dan seorang istri, dan saya juga akan sakit. Putra bayi kecil saya lahir selama periode itu. Untungnya, dia tidak suka menangis. Saya dapat yakin, agar tidak menunda, saya hanya di waktu luang, simpan naskah dan simpan untuk menghindari situasi khusus. Hei,
Setiap kali saya menemani istri saya ke rumah sakit di Taiwan, saya hanya berjalan-jalan, yang merupakan hiburan yang bagus. Saya masih memikirkan penciptaan karya dan pengembangan plot berikutnya dalam pikiran saya. Ini mungkin ketidakberdayaan seorang penulis jaringan. Butuh beberapa jam untuk menulis satu bab, dan pembaca hanya perlu beberapa menit. Bahkan mungkin lebih dari 1 menit, dan jika Anda menggeseknya, Anda akan keluar dan memberitahu Anda beberapa masalah yang dijelaskan dalam buku itu. Coretan, banjir, apa yang bisa Anda katakan? Saya sendiri hanya bisa meneteskan air mata. Terkadang, saya ingin menyerah, tetapi ketika saya melihat bahwa pembaca sejati menggunakan klik, bunga, tiket VIP, perangko, dan langganan asli untuk mendukung mereka, saya merasa bahwa semuanya sepadan. Bersama Anda, apa yang saya takutkan? Tentu saja, buku ini juga memiliki segala macam kekurangan. Tidak ada jejak yang terlihat di mata. Itu tidak berguna. Untuk melakukannya, yaitu, Anda tidak boleh membuat kesalahan-kesalahan ini dalam buku. Buku ini dirilis pada awal ke-11. Saya berharap semua orang dapat meletakkan karya-karya di rak selama periode tersebut. Ini telah membangkitkan kemarahan dan keengganan banyak pembaca, tetapi saya benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Banyak buku ada di rak dalam 1.000.000 kata. Selain itu, rak-rak ada di ini hanya persyaratan situs web. Invisible juga telah berkomunikasi dengan editor berkali-kali, tetapi pada akhirnya, itu juga melaporkan pemahaman. Bagaimanapun, situs web membayar Invisible untuk naskah dan menyediakan karya untuk dilihat semua orang. Sekelompok orang di belakang situs web mendukung platform tersebut. Bagi mereka yang melayani Anda, mereka juga perlu hidup dan perlu melanjutkan platform ini. Saya harap semua orang benar-benar mengerti. Jika tidak ada jejak, tidak ada tempat untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Katakan maaf di sini, saya ingat ada pembaca katakan, tidakkah Anda akan pergi ke tempat lain untuk menerbitkannya sendiri? Itu akan menjadi pelanggaran kontrak dan Anda harus membayar tanggung jawab hukum. Akhirnya, saya menyimpulkan, Kaisar Perang, sebuah buku dengan lebih dari 7.000.000 kata, dengan banyak kekurangan, tidak ada jejak rasa malu, tetapi tidak ada jejak kepastian, buku, Kaisar Dunia, akan memiliki, Kaisar Perang, yang luar biasa. Selanjutnya, mari kita bicarakan masalah buku. Buku, Kaisar Dunia, adalah jenis fantasi oriental. Ini adalah buku yang paling lama disusun dan buku yang paling dinanti-nantikan. Ini juga akan memiliki beberapa inovasi. Ini akan teguh untuk mempertahankan gairahnya. Inti masalahnya, tidak ada jejak yang masih dijamin, dan buku, Raja Kaisar, diperkenalkan sebagai berikut, Si Feng Muda, senjata tajam tangan kanan, dewa tangan kiri, tersembunyi di peti, pohon suci, dan harta karun yang dikandung, melangkah ke kota kecil di tepi gurun barat legenda dimulai dalam badai 10 dunia liar. Dunia 10 hutan belantara, zaman keemasan, kejeniusan tak berujung, kejeniusan, kecerdasan, legenda abadi, mitos yang tak terkalahkan semuanya muncul, dan para ahli pemurnian misterius datang untuk bertarung, hanya untuk Kaisar Abadi untuk mengatakan,